Bab 561, Harta Karun. Penerjemah, Editor, Hites Tidak kusangka bahwa tempat rahasia air api ini akan ada dalam dimensinya sendiri. Keadaan kultivasi Kaisar Air Api ini pasti telah menantang surga. Dia pasti seseorang yang sangat kuat. Saat Lin Fan menarik Peri Hongyun bersamanya ke tempat rahasia, tubuhnya terkoyak oleh arus energi yang mengamuk yang melonjak dari kekosongan dimensi di sekitarnya. Lin Fan melepaskan aura tandingan di sekelilingnya, menjaga arus energi yang mengamuk itu tetap terkendali. Peri Hongyun ingin melepaskan semua yang dimilikinya untuk menahan arus energi itu. Namun, dia menyadari bahwa aura tandingan Lin Fan sudah melakukan tugasnya, membuatnya sangat terkejut. Tidak, kusangka bahwa Lin Fan akan sekuat ini. Benar-benar tak terduga, aku masih meremehkan kekuatanmu. Aliran dimensi ini bisa dianggap memiliki kekuatan surgawi tingkat 1, yaitu keadaan sejati. Tanpa menggunakan harta karun, aku tidak akan mampu bertahan melawannya sama sekali, dan akan langsung tercabik-cabik menjadi daging cincang dalam sekejap mata. Peri Hongyun berkomentar. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli dengan sekelilingnya. Saat ini, seluruh tubuhnya seperti bilah tajam yang memotong aliran dimensi ini. Kita akan segera melintasi area ini. Saatnya meningkatkan tingkat kewaspadaan kita. Lin Fan memperingatkan. Ya, Peri Hongyun menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti itu, di mana makhluk ras kuno akan membantai sesama anggota sekte dan mencuri kertas jimat mereka untuk mendapatkan akses. Saat ini, Peri Hongyun merasa sedikit khawatir di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi pada sesama anggota sekte miliknya. Bagaimanapun, makhluk ras kuno benar-benar kejam dan kuat. Jika anggota sektenya bertemu dengan mereka, tidak ada jaminan bahwa mereka dapat bertahan melawan mereka. Tidak lama kemudian, Lin Fan melewati aliran dimensi dan tiba di tempat baru ini bersama dengan Peri Hongyun. Dunia ini tampak seperti gabungan dari nuansa merah dan biru. Tepat di depan mata mereka adalah lautan raksasa. Orang tidak dapat mengetahui batas lautan ini hanya dengan sekali pandang. Tidak ada petunjuk sama sekali tentang jenis bahaya yang mungkin menunggu mereka di tempat ini. Dan tepat ketika Lin Fan dan Peri Hongyun siap untuk melangkah maju, lautan yang tenang itu tiba-tiba mengamuk menjadi hiruk-pikuk dengan gelombang raksasa terbentuk. Tiba-tiba, kilatan cahaya terang menembus permukaan lautan. Tidak disangka akan ada lebih banyak makhluk dari ribuan ras yang datang. Saatnya untuk membunuh mereka dan merampas tubuh mereka. Dari ujung lautan yang dalam, pasukan roh air berwarna biru kecil berkumpul. Roh-roh air ini terbentuk dari lautan raksasa. Tanpa bentuk yang pasti, tubuh mereka berkilau dengan rona biru tua, riak-riak bergerak naik turun di tubuh mereka yang tak berbentuk. Hati-hati, ini adalah roh-roh air. Peri Hongyun tak dapat menahan diri untuk tidak memperingatkan. Lin Fan tidak menyangka roh-roh yang terlahir secara alami ada di dalam tanah rahasia ini. Roh-rohnya sedikit goyah saat pedang kehendaknya meledak, membunuh salah satu roh air seketika. Tak disangka bahwa roh-roh air ini akan memiliki kondisi kultivasi surgawi yang sunyi dengan sendirinya. Tidak hanya itu, mereka bergerombol dengan rapat. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi tingkat 1, kondisi sejati yang jatuh ke tengah-tengah mereka karena kecerobohan, dia pasti akan merasa sulit untuk menghadapinya. Ding, selamat telah membunuh roh air. Ding, memperoleh ki air dari 5 elemen. Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, wajah Lin Fan berubah. Tak disangka bahwa membunuh roh-roh air ini akan membantunya memperoleh air dari 5 elemen. Ini tak terduga, meskipun kota iblis telah berevolusi sekali, kota itu hanya didukung oleh kekuatan murni sebagai fondasinya. Sementara Lin Fan telah mengumpulkan komponen bumi dari 5 elemen, dia sama sekali tidak memiliki petunjuk mengenai 4 elemen lainnya. Oleh karena itu, fakta bahwa dia dapat memperoleh air dari 5 elemen hanya dengan membunuh roh air ini membuatnya merasa sedikit bingung. Meskipun ini hanyalah jenis elemen air, roh air menebusnya dalam hal kuantitas. Jika dia membunuh semuanya, dia mungkin dapat mengumpulkan cukup banyak elemen air. Tidak kusangka makhluk hidup ini berani membunuh kawan kita. Sialan, semuanya, ayo kita lahap dia dan curi tubuhnya. Pasukan roh air mulai membuat keributan yang heboh, tampaknya marah atas tindakan Lin Fan. Gelombang itu melonjak, menutupi seluruh langit dan bumi. Ayo kita cepat dan hindari roh air ini. Jika kita dikelilingi oleh mereka, akan sulit untuk melepaskan diri dari serangan mereka.
Peri Hongyun berkata dengan gugup. Mengamati pasukan itu dengan saksama, Peri Hongyun menyadari bahwa beberapa dari mereka berada di level surgawi ilahi 1, kondisi kultivasi keadaan sejati. Bahkan, ada roh air level surgawi ilahi 2, kondisi alam di antara mereka. Jika mereka benar-benar dikelilingi oleh mereka, mereka mungkin akan kelelahan sampai mati hanya karena bertarung melawan mereka. Tidak masalah. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Awalnya, Lin Fan ingin bergegas memasuki tempat ini. Namun, setelah mengetahui bahwa roh air ini memiliki unsur-unsur elemen air, dia benar-benar bersemangat. Kota iblis, keluarlah. Saat iblis kuno besar itu muncul, dia melolong marah. Membunuh ke arah roh air ini, dia merenggut elemen air dari tubuh mereka. Sialan, beraninya makhluk hidup ini membunuh rekan-rekan kita juga. Salah satu roh air tingkat surgawi 2, alam surgawi berteriak marah saat melihat ini. Dia memegang garpu rumput dengan lengannya, yang juga bersinar dengan rona biru tua. Melihat lebih dekat, akan terungkap bahwa itu adalah senjata Dao tingkat menengah. Alam Dewa Air, sambil berteriak, seberkas cahaya terang meledak dari tubuh roh air. Cahaya ini menutupi semua roh air, dan meningkatkan level kekuatan mereka dalam prosesnya. Menamparkan dengan telapak tangannya, Lin Fan mengirimkan aura tak terbatas yang beriak ke arah roh air ini. Di bawah kekuatan aura ini, alam roh air itu mulai retak seperti cermin, meninggalkan bekas luka yang dalam di sekujurnya. Retakan, dengan genggaman tangan raksasanya itu, Lin Fan menangkap sejumlah besar roh air dalam tinjunya. Sambil meremasnya dengan kuat, aliran tebal elemen air menetes dari ujung jarinya, ke kota iblis. Betapa padatnya elemen air, sepertinya semakin tinggi tingkat kultivasi roh air ini, semakin kuat elemen air mereka. Lin Fan sangat gembira saat ini, memikirkan bahwa dia akan bertemu dengan pertemuan seperti itu. Bagi makhluk hidup lainnya, elemen air sama sekali tidak berguna, kecuali mereka dapat menemukan cara yang baik untuk mengolahnya. Namun, bagi Lin Fan, elemen air adalah sesuatu yang benar-benar tak tergantikan. Ini sangat penting bagi kota iblis. Selama dia dapat mengumpulkan sejumlah elemen air yang pasti, dia akan dapat membentuk sungai elemen air. Begitu dia dapat mengubahnya menjadi salah satu dari 5 elemen sejati, kekuatan kota iblis pasti akan bangkit sekali lagi. Melihat cara Lin Fan membantai roh air, Peri Hongyun merasakan alisnya mengencang, merasa agak tidak percaya. Memikirkan bahwa roh air tingkat surgawi 2, alam semesta akan sama sekali tidak berdaya menghadapi kematiannya. Ini benar-benar tak terbayangkan bagi Peri Hongyun. Meskipun wilayah kekuasaannya mungkin bukan yang terkuat dari semuanya, tidak dapat disangkal bahwa roh air masih merupakan dewa surgawi. Biru sejati yang kuat, tingkat 2, keadaan alam. Seberapa jauh kekuatan Lin Fan ini? Peri Hongyun tidak berani membayangkan lebih jauh. Makan! Lin Fan berteriak saat auranya yang tak tertandingi berubah menjadi pedang setajam silet, memotong roh air ini. Membuka mulutnya, iblis kuno besar itu menghisap semuanya dalam satu gerakan, mengambil elemen air yang terbentuk dari roh air ini ke dalam perutnya dan mengolahnya sambil menyatukannya dengan dirinya sendiri. Semuanya, lari. Makhluk hidup terkutuk itu melahap kita. Para roh air berteriak ngeri. Seketika, pasukan roh air mulai bubar, saat mereka mencoba melarikan diri ke dunia laut di bawah. Para roh air tidak menyangka makhluk hidup ini sekuat ini. Lari, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian melakukan itu? Bagi Lin Fan, tempat ini pada dasarnya adalah harta karun. Bab 562, Kembangkan Sungai Elemen Air. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saat tinju Dewa Malapetaka Kiamat dihempaskan, tinju itu menutupi seluruh langit. Di hadapan roh air yang tak terhitung banyaknya dan kuat ini, Lin Fan sama sekali tidak berani ceroboh saat ia melancarkan 9 pukulan penuh. 9 adalah jumlah yang optimal. Oleh karena itu, 9 tinju ini melambangkan puncak kekuatan Lin Fan. Seketika, 9 roh Dewa Malapetaka Kiamat berdiri menjulang di antara langit dan bumi, membantai abis roh air. Roh air terbiasa mengalahkan segalanya dengan keunggulan jumlah mereka. Tak disangka mereka akan bertemu dengan orang sakit seperti Lin Fan. Lin Fan, cukup saja. Kita masih harus pergi ke depan untuk memeriksa keadaan. Peri Hongyun sedang melihat semuanya dengan ekspresi tercengang saat ini. Ia tidak menyangka Lin Fan sekuat ini. Tak disangka roh air ini dibantai seperti serangga biasa.
Bahkan jika dia jatuh ke tengah-tengah mereka secara tidak sengaja, dia akan mendapati dirinya dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan, jika dia sedikit saja ceroboh, dia mungkin akan binasa di sini. Baiklah, Lin Fan tidak ragu-ragu. Elemen air di dalam kota iblis meningkat setiap menitnya. Bahkan berkembang hingga membentuk sungai sekarang. Jika dia membunuh sedikit saja, dia pasti akan dapat membentuk sungai elemen airnya yang sebenarnya. Namun, Lin Fan cukup bingung sekarang. Sebenarnya eksistensi macam apa kaisar air api ini? Tidak disangka bahwa bahkan pintu masuk tempat pemakamannya akan dilindungi oleh roh air seperti itu. Makhluk yang kuat, dia pasti sangat kuat, dan juga, ras macam apa yang bisa menghasilkan makhluk kuat seperti kaisar air api. Jika memang begitu, mengapa Kaisar Langit Yuan tidak menyebutkan apapun tentang ini? Kecuali jika ini berarti bahwa Kaisar Air Api ada di era bahkan sebelum Kaisar Langit Yuan dan yang lainnya. Pada saat ini, Lin Fan hanya melintasi area tersebut. Mengepalkan tinju demi tinju, kekuatannya yang tak terbatas bersentuhan dengan lautan tak terbatas ini. Iblis kuno yang besar, melahap langit dan bumi. Seketika, tingkat energi dalam tubuh Lin Fan melonjak ke atas, saat kekuatan abadi itu berdesir melalui tubuhnya. Saat iblis kuno yang besar itu membuka mulutnya yang raksasa, pusaran besar muncul. Daya hisap pusaran ini gila, seolah-olah ingin melahap seluruh lautan sekaligus. Ini praktis merupakan gambaran yang tak terduga bagi Pri Hongyun, yang menyaksikan semuanya di depan matanya sendiri. Kekuatan gila macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk mendukung serangan sekuat itu? Bakar, seketika, Lin Fan membakar semua pil Seng Yang di dalam penyimpanannya. Berubah menjadi sungai panjang, mengalir ke arah iblis kuno besar itu. Pohon parasol mistis mulai menumbuhkan daun juga, saat kekuatannya menyebar luar biasa, meningkatkan dirinya ke tubuh iblis kuno besar itu. Ark, makhluk hidup terkutuk ini mencoba melahap inti kita. Saatnya bertarung dengannya. Para roh air tidak menyangka makhluk hidup ini sekuat ini. Tidak disangka makhluk itu akan langsung melahap inti sungai mereka. Bagaimana mungkin para roh air menoleransi hal seperti ini? Jika inti mereka dimakan oleh makhluk hidup, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk hidup. Tatapan mata Lin Fan dingin sekarang. Saat dia menghantamkan tinjunya berubah menjadi aliran energi yang terus-menerus dan menghancurkan tubuh para roh air, membunuh mereka dengan segera. Keadaan kultivasi para roh air ini tidak setinggi itu. Bahkan setelah membunuh mereka, poin pengalaman yang diperoleh cukup terbatas. Namun, hal terpenting bagi Lin Fan saat ini adalah mendapatkan elemen air. Tak terbatas dan tak berujung, lautan luas hampir ditelan hingga ke dasar oleh iblis kuno yang besar. Roh-roh air yang ada itu terus-menerus melolong saat mereka dihancurkan. Elemen air yang tak terbatas ini mulai menemukan jalannya, menyatu di dalam kota iblis. Lin Fan, semua roh air ini adalah makhluk hidup. Aku rasa tidak perlu membasmi mereka sampai yang terakhir. Melihat bagaimana Lin Fan memusnahkan roh-roh air gelombang demi gelombang, Pri Hongyun berkomentar dengan agak enggan. Hongyun, bahkan jika aku tidak membunuh mereka, makhluk-makhluk ras kuno akan membunuh mereka semua. Selain itu, setelah membunuh mereka, aku dapat menggunakan mereka untuk meningkatkan kondisi kultivasiku. Dengan itu, aku akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melawan ras kuno. Lin Fan tidak menghentikan tindakannya. Bahkan, serangannya menjadi lebih cepat. Pri Hongyun terdiam setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Dia bisa setuju dengan logika Lin Fan. Tiba-tiba, Lin Fan melihat negara air di kedalaman laut. Ini adalah wilayah roh air. Rebut. Lin Fan diliputi kegembiraan saat ini. Selama dia bisa merebut negara air, sungai elemen airnya pasti akan berhasil. Aura elemen air yang dipancarkan dari negara air adalah 10.000, tidak, 100 juta kali lebih kuat daripada yang dipancarkan dari roh air itu sendiri. Fire Water Secret Grounds telah ada sejak lama, dan begitu pula roh air yang lahir di sini. Negara air ini adalah harta karun yang dibentuk oleh elemen air dari 5 elemen. Memang, tanah rahasia yang belum ditemukan adalah tanah rahasia yang sesungguhnya. Meskipun ada risiko di mana-mana, ada juga pertemuan di dalamnya. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengakui dalam hatinya. Mereka adalah kelompok makhluk hidup pertama yang melangkah masuk dan menjelajahi tanah rahasia air api ini. Meskipun sejumlah besar harta karun pasti akan hilang setelah proses eksplorasi,
siapa yang tahu berapa banyak lagi harta karun tersembunyi di area yang lebih dalam dari tanah rahasia tersebut. Dengan demikian, tempat ini pasti akan tetap menjadi tempat harta karun bagi para petualang masa depan. Negara air ini memang tempat yang bagus. Satu-satunya alasan mengapa anggota sekte Pri Hongyun tidak menuainya adalah karena mereka dikejar dan diburu oleh makhluk ras kuno. Karena itu, mereka harus mengabaikannya, yang menguntungkan Lin Fan dalam prosesnya. Dengan itu, iblis kuno besar itu mengulurkan lengannya yang meliputi surga dan meraih semuanya, memegang negara air di telapak tangannya. Dengan teriakan keras, otot-otot iblis kuno besar itu mengembang liar. Gunung-gunung berguncang, dan pohon-pohon layu. Saat negara air dicabut oleh iblis kuno besar, seluruh lautan mulai mengering. Makhluk hidup terkutuk, beraninya dia menghancurkan inti kita. Roh air meratap, namun, mereka benar-benar tidak berdaya, karena mereka hanya bisa menyaksikan inti mereka direnggut oleh iblis kuno besar ini. Saat negara air ditarik menjauh, mereka mendapati diri mereka tersedot ke negara air mereka tanpa daya. Juga, berkultivasi, mengepalkan jutaan tinju, Lin Fan menggunakan energinya untuk memperkuat kota iblis, membuatnya berkilau dengan cahaya yang cemerlang. Berkultivasi, 5 elemen bawaan, sungai elemen air. Seketika, negara air mulai mencair dan berubah menjadi semacam sungai. Sungai ini memiliki energi yang tak terbatas saat terjun langsung ke kota iblis. Fring, tiba-tiba, kota iblis mulai bergetar hebat. Di antara 5 elemen, 2 di antaranya mulai memancarkan cahaya terang. Salah satunya adalah sungai elemen tanah, dan yang lainnya tidak lain adalah sungai elemen air. Pada saat ini, sungai elemen air akhirnya membeku, dan Lin Fan merasa gembira. Memang, ada banyak pertemuan yang menunggu di tempat rahasia. Dalam sekejap mata, Lin Fan bisa merasakan tingkat kekuatan kota iblisnya meningkat, berubah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah membekukan sungai elemen air, Lin Fan juga bisa merasakan perbedaan besar dalam tubuhnya. Air bisa membanjiri semua yang ada di dunia. Saat sungai mengalir melalui tubuhnya, dia bisa merasakan segala macam kotoran tersapu bersih. Dia dibersihkan oleh sungai yang luar biasa ini, karena kondisi mentalnya terasa sangat segar dan mencapai tingkat puncaknya. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada hal jahat yang bisa memengaruhinya. Bahkan, kotoran yang tercipta melalui proses kultivasi akan lenyap sejak saat ini dan seterusnya. Pri Hongyun tidak lagi bisa berkomentar. Dia benar-benar tercengang oleh Lin Fan. Kekuatan yang dimilikinya jelas menentang tatanan alam apapun di dunia ini. Tidak disangka lautan luas akan dibudidayakan dengan paksa seperti itu. Baiklah, ayo pergi. Lin Fan sangat senang di dalam hatinya saat ini. Saat dia memasuki tempat ini, dia sudah mendapatkan hadiah besar. Sepertinya afinitas hidupnya pasti ada di sana. Bab 563, Remas 1 Cakar. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Jika kau membunuh semua roh air ini untuk mengambil elemen air mereka, apakah itu berarti harta karunmu kekurangan 5 elemen? Pri Hongyun cukup khawatir sekarang. Tak disangka orang ini akan sekuat ini. Jumlah kekuatan yang dikeluarkannya jelas jauh melampaui kekuatan seorang dewa surgawi tingkat 2, alam. Mendengar pertanyaan Pri Hongyun, Lin Fan tidak menyembunyikan apapun saat menganggukkan kepalanya. Ya. Aku sudah mengumpulkan elemen tanah dan air dari 5 elemen. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemukan 3 sisanya. Pri Hongyun menggerutu pelan sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Di antara 5 elemen bawaan, elemen api, air, dan tanah berlimpah dan mudah ditemukan. Di sisi lain, elemen logam dan kayu bawaan sangat sulit ditemukan. Namun, aku kebetulan tahu 2 tempat yang memiliki banyak elemen logam dan kayu. Di mana? Lin Fan bertanya dengan heran dan penuh harap. Berdasarkan pikiran Lin Fan, jika dia bisa mengumpulkan 5 elemen, kota iblis pasti akan dipenuhi aura abadi. Dengan energi konstan yang berputar di sekitarnya, Lin Fan memiliki keyakinan untuk mendorongnya ke jajaran harta karun tertinggi. Dan tepat saat Pri Hongyun hendak menjawab, sesuatu terjadi di kejauhan. Sekilas pandang dan jelas bahwa seorang pria dan seorang wanita dikelilingi oleh sekelompok 3 makhluk ras kuno. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kakak senior Tianyun, kakak senior Muking. Saat Pri Hongyun melihat mereka, wajahnya menjadi pucat. Tanpa repot-repot menyembunyikan dirinya, dia melesat mendekat.
Saat Lin Fan melihat ini, dia mengikutinya dengan ketat di belakangnya tanpa ragu-ragu juga. Kakak junior Muking, mereka bertiga sangat licik. Kita harus memastikan bahwa kita tidak berpisah. Menamparkan dengan tinjunya, Tianyun bergerak berputar-putar bersama musuh-musuh mereka. Mengerti, Muking cantik dan murni, memperlihatkan kecantikan yang ceria. Matanya bersinar terang saat tangannya terus bergerak. Kakak senior, aku akan membantu kalian. Pada saat itu, sebuah suara renyah terdengar. Menoleh, keduanya gembira, itu kakak muda Hong Yun. Bagus, dengan melibatkan kakak muda kita bisa menghadapi 3 makhluk ras kuno ini dan membunuh mereka. Saat Tianyun melihat peri Hong Yun, wajahnya berseri-seri dengan cahaya aneh. Adik perempuan, kamu tidak sendirian. Siapa pria di belakangmu? Melihat pria yang mengikuti di belakang adik perempuannya, wajah Muking sedikit waspada. Saat Tianyun mendengar kata-kata ini, dia menoleh. Seketika, dia mengerutkan kening dengan sedikit ketidaksenangan. Namun, mengingat masalah mendesak untuk mengalahkan makhluk ras kuno ini, dia tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Hehe, ada 2 makhluk hidup lagi yang datang. Saat ketiga makhluk ras kuno itu melihat peri Hong Yun dan Lin Fan, mereka menyeringai. Saat itu, Lin Fan dan peri Hong Yun telah tiba di samping mereka berdua. Kakak perempuan, di mana yang lainnya? Tanya peri Hong Yun. Tepat saat kita berkumpul di pintu masuk tempat rahasia, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, makhluk ras kuno berhasil menemukan kita. Dengan itu, kita semua memasuki tempat rahasia bersama-sama dan terpisah karena itu. Aku tidak tahu di mana yang lainnya sekarang. Muking menjawab. Berdiri di sana, Lin Fan bisa merasakan permusuhan di mata Tianyun, seolah-olah dia sedang menjaga kewaspadaannya, tampak agak tidak bersahabat. Namun, semua itu tidak penting bagi Lin Fan. Jika orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani mengganggu Lin Fan pasti akan memberinya pelajaran. Adik perempuan Hong Yun, sekarang bukan saatnya untuk itu. Ketiga makhluk ras kuno ini benar-benar kuat. Kita harus bergegas dan membunuh mereka sebelum mencari yang lain. Kali ini, ada sekelompok besar makhluk ras kuno yang telah memasuki tempat ini. Jika kita menunda ini sampai pasukan ras kuno tiba, kita pasti harus meninggalkan tubuh kita di sini. Tianyun menimpali. Hehe, makhluk hidup yang menyedihkan, tanah rahasia kalian yang baru ditemukan ini akan menyaksikan turunnya pasukan ras kuno kita yang hebat dalam waktu dekat. Saat itu, kalian semua harus mati di sini. Salah satu dari 3 makhluk ras kuno mengejek dengan angkuh. Bunuh kedua pria itu. Kita bisa bersenang-senang dengan kedua wanita itu nanti. 2 lainnya mengejek sambil tertawa. Makhluk ras kuno. Jangan berani-berani bertindak berlebihan. Hari ini, dengan adanya aku dan Tianyun, tidak seorang pun dari kalian yang akan mampu melukai adik-adik juniorku. Dengan itu, Tianyun melangkah maju saat auranya bergemuruh hebat. Namun, karena dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi sebelumnya, kinya jelas lebih lemah dibandingkan dengan yang lain. Lin Fan melihat ketiga makhluk ras kuno di hadapannya. Mereka semua berada dalam kondisi sejati. Lemah. Adapun 2 anggota sekte peri Hong Yun, keduanya juga berada dalam kondisi sejati. Namun, dibandingkan dengan 3 makhluk ras kuno, mereka jauh lebih lemah. Bahkan dalam kondisi yang sama, ada makhluk yang lebih kuat dan lebih lemah. Meskipun peri Hong Yun juga berada dalam kondisi sejati, dia bahkan lebih kuat dari kakak laki-laki dan perempuannya sendiri. Dan tentu saja, seseorang seperti Lin Fan jelas merupakan yang teratas dari semua orang yang berada di level surgawi kedua, keadaan alam. Makhluk hidup yang lemah, matilah. Dengan itu, aura dari 3 makhluk ras kuno meledak dengan ganas. Terkompresi menjadi satu garis kekuatan, aura mereka melesat ke arah kelompok Lin Fan. Wajah Tianyun terfokus tanpa goyah dalam menghadapi bahaya. Menamparkan ratusan serangan telapak tangan ke udara, ia mengerahkan beberapa gerakan pamungkas. Adik perempuan, tunggu sampai aku mengalihkan perhatian mereka. Saat itu, lingkari mereka dan bunuh mereka dari samping. Perintah Tianyun. Ya, Muking menganggukkan kepalanya. Tianyun tidak berniat ingin tahu siapa Lin Fan ini. Sejak awal, ia sudah cukup kesal melihat Lin Fan muncul bersama dengan adik perempuannya. Semua makhluk ras kuno ini hanyalah semut. Aku bisa membunuh mereka dengan punggung telapak tanganku. Kalian tinggal mundur dan lihat saja. Menggunakan begitu dekat,
Namun begitu jauh, Lin Fan langsung muncul di hadapan Tianyun. Apa yang coba kau lakukan? Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Melihat bagaimana orang asing ini berani berdiri di hadapannya tanpa menyadari bahayanya, wajah Tianyun berubah. Jelas, ada perasaan marah yang bercampur aduk dalam emosinya. Mu Qing juga mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu siapa pria yang datang bersama adik perempuannya ini, bagaimana dia bisa seceroboh ini di hadapan makhluk ras kuno. Kata-kata besar. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, ketiga makhluk ras kuno itu berteriak keras. Tidak disangka orang ini berani bersikap sombong di ambang kematiannya. Lin Fan berbalik ke arah Tianyun dan Mu Qing sebelum menyeringai dengan sisi bibirnya dan meraih kekosongan dengan gerakan seperti cakar. Ini adalah cakar yang sangat tenang dan lembut, tanpa getaran atau getaran keras. Namun, satu gerakan cakar sederhana ini sudah cukup untuk membuat ketiga makhluk ras kuno itu kehilangan setiap rona terakhir dari wajah mereka. Tiba-tiba, mereka bertiga merasa seolah-olah seluruh kekosongan di sekitarnya telah disegel. Yang membuat mereka ngeri, mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka sedikit pun. Menjangkau kekosongan dengan 5 jarinya, Lin Fan mengencangkan genggamannya saat dia menutup jari-jarinya. Bam, 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 seketika, 3 ledakan raksasa bergema melalui kekosongan. Seolah-olah mereka diremas oleh suatu kekuatan tak berbentuk, ketiga makhluk ras kuno itu langsung berubah menjadi kabut darah. Ding, selamat telah membunuh makhluk ras kuno tingkat surgawi ilahi 1, keadaan sejati. Ki esensi dari 3 makhluk ras kuno itu langsung tersedot oleh iblis kuno besar itu juga. Ini, Tianyun dan Mu Qing merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Tak disangka bahwa 3 makhluk ras kuno, yang telah memberi mereka begitu banyak tekanan, akan diremas sampai mati oleh orang asing ini. Kekuatan macam apa yang seharusnya dia miliki untuk mencapai prestasi itu? Peri Hongyun tersenyum lembut. Jelas, semua ini adalah sesuatu yang sudah dia duga, karena dia tampaknya tidak melihat ada yang salah dengan ini. Ketika dia berbalik dan melihat ekspresi tercengang dari kedua seniornya, dia menghela napas. Jika mereka melihat bagaimana dia membersihkan seluruh kawanan roh air sebelumnya, jantung mereka pasti akan langsung keluar dari mulut mereka. Dibandingkan dengan itu, meremukkan ketiga makhluk ras kuno ini sampai mati bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Bab 564 Kecemburuan yang melonjak. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kuat sekali. Mu Qing menatap Lin Fan dengan wajah tercengang. Dia tidak menyangka pria ini, yang bersama adik perempuannya, sekuat ini. Namun, Tianyun tidak terlihat begitu baik saat ini. Pria ini telah mengalahkannya tepat di depan wajah mereka. Tidak hanya itu, setiap kali dia melihat pria ini bercanda santai dengan adik perempuannya, dia akan merasakan sedikit ketidaksenangan. Adik perempuan Hongyun tidak hanya cantik, wataknya juga sangat sopan. Di dalam sekte, dia bukan satu-satunya yang menyukainya. Dia juga merupakan kesayangan banyak saudara senior di atas. Dulu ketika mereka dikelilingi oleh 3 makhluk ras kuno, Tianyun sangat marah. Ketika dia menyadari bahwa adik perempuan Hongyun telah tiba. Jika mereka harus melalui beberapa situasi sulit di tanah rahasia ini bersama-sama, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menumbuhkan perasaan yang sama. Namun, melihat situasi saat ini, semuanya telah diganggu oleh orang asing yang tidak dikenal ini. Bagaimana Tianyun bisa ceria di saat seperti ini? Adik perempuan, orang ini. Tianyun bertanya dengan sedikit rasa cemburu. Kakak laki-laki dan perempuan senior, pria ini adalah Lin Fan. Dia adalah kebanggaan ras manusia. Dulu ketika aku diburu oleh aliansi jahat, dialah yang menyelamatkanku. Hongyun menjawab, aliansi jahat. Saat Mu Qing dan Tianyun mendengar nama organisasi itu, seluruh wajah mereka membeku. Pada saat yang sama, gelombang rasa hormat membanjiri mata mereka. Jelas, mereka telah mengalami sendiri kekejaman aliansi jahat. Lin Fan, mereka berdua adalah kakak laki-laki dan perempuan seniorku, Tianyun dan Mu Qing. Hongyun melanjutkan dengan perkenalan. Melihat mereka berdua, Lin Fan tersenyum santai. Dulu ketika aku memasuki tempat rahasia bersama Hongyun, sudah ada makhluk ras kuno yang hadir. Aku khawatir pasukan ras kuno akan segera tiba. Lin Fan melanjutkan, jika memang begitu, kita harus bergegas dan mencari yang lainnya. Lagi pula, tempat ini terlalu berbahaya. Jika pasukan ras kuno menutup pintu masuk nanti,
tidak seorang pun dari kita akan meninggalkan tempat ini selamanya. Muking berkomentar dengan cemas. Petik 1. Memanggilnya Hong Yun secara langsung, bukankah itu sangat dekat? Ya. Jika ada yang tidak tahu, mereka mungkin akan mengira kalian berdua sebagai pasangan. Melihat bagaimana Lin Fan begitu terbiasa memanggil namanya dengan santai, hati Tianyun terasa sangat sakit. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Jelas bahwa kekuatan pihak lain jauh melampaui dirinya, bagaimana dia akan memamerkan pesonanya sekarang? Adik Hong Yun, apakah kau bisa mencoba dan memanfaatkan bakat unikmu untuk merasakan lokasi para tetua kita? Tanya Muking. Aku akan mencobanya. Peri Hong Yun tidak tahu apakah dia juga bisa merasakan mereka di tanah rahasia air api ini. Namun, dengan keadaan saat ini, dia hanya bisa mencobanya. Lin Fan sangat penasaran dengan bakat unik Peri Hong Yun ini, bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan gerakan gelombang misterius yang terpancar dari tubuh Peri Hong Yun. Gerakan gelombang ini sepertinya bukan keterampilan atau memiliki bentuk kesadaran apapun di dalamnya. Sulit untuk dijelaskan atau dideskripsikan. Aku merasakannya, meskipun lebih kabur dari biasanya. Mereka seharusnya berada di arah yang kasar itu. Mata Peri Hong Yun tiba-tiba terbuka lebar saat dia berkomentar. Pada saat ini, Lin Fan mengerutkan kening. Serangkaian gerakan gelombang bergema dari arah belakang mereka. Tidak hanya itu, gerakan ini sangat sering, seolah-olah seseorang sedang melangkah melalui kehampaan. Makhluk ras kuno datang. Ayo pergi. Tanpa basa-basi lagi, Lin Fan mengibaskan jubahnya dan menyeret Hong Yun bersamanya, melompat ke dalam kehampaan dengan segera sambil melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan seperti itu, kesadaran Muking terguncang saat ini. Namun, saat dia melihat aliran energi yang sangat tajam dari kehampaan itu menyerang tubuh Lin Fan, dia berseru kaget. Semakin cepat kecepatan seseorang saat melintasi kehampaan, semakin berat kerusakan yang akan ditimbulkan pada tubuh mereka oleh aliran kehampaan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan pria ini saat menyeret mereka melalui kehampaan itu sangat cepat. Bahkan, para tetua mereka mungkin tidak dapat menandingi kecepatan ini. Kalau saja mereka tahu bahwa Lin Fan sedang mengerahkan, begitu dekat, namun begitu jauh, saat membawa mereka melalui kehampaan bersama. Mereka, fakta itu mungkin akan membuat bola mata mereka keluar dari rongganya. Dahulu kala, ada seorang dewa surgawi tingkat 1, keadaan sejati dari ribuan ras yang telah mencoba menyebarkan keterampilan tubuh fisik saat melintasi kehampaan. Pada saat dia keluar dari kehampaan, dagingnya terkikis seluruhnya, tidak menyisakan apapun kecuali satu set tulang putih. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan kecepatan roket, mereka harus mengetahui persyaratan sulit yang harus dipenuhi oleh tubuh mereka. Melihat kecepatan gila Lin Fan, Muking tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam-dalam, seberapa hebat keadaan tubuh fisik pria dari ras manusia ini. Mengikuti kecepatan Lin Fan yang sangat tinggi, kehampaan biru tua itu telah lama menghilang. Menggantikannya adalah langit dengan awan merah cerah. Pada saat yang sama, suhu terus meningkat, seolah-olah mereka telah memasuki neraka yang menyala-nyala. Kaisar air api, ada elemen api di sekitar sini. Hong Yun berkomentar setelah memeriksa sekelilingnya. Ada 25 elemen bawaan di tanah rahasia ini. Lin Fan terkejut sejenak. Jika memang begitu, masuknya dia ke tempat ini pasti akan menghasilkan banyak hadiah untuknya. Tidak peduli apapun yang diperlukan, dia pasti harus mendapatkan elemen api ini. Kaisar air api adalah makhluk kuat dari zaman dahulu kala, yang telah memahami arti sebenarnya dari api dan air. Karena itu, setiap napas yang dia ambil akan menyemburkan air bawaan dan api. Meskipun dia akhirnya jatuh, arti sebenarnya dari api dan air yang telah dia kembangkan tidak akan lenyap begitu saja. Sekarang setelah waktu yang begitu lama berlalu, tempat ini pasti memiliki jumlah air dan api bawaan yang tak terbatas. Hong Yun memiliki spektrum pengetahuan yang luas. Dulu di sekte, dia selalu menghabiskan waktunya membaca buku dan catatan secara intensif. Genre sama sekali tidak penting, dia hanya suka membaca. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, jumlah pengetahuan yang terkumpul di benaknya telah mencapai kondisi yang mengerikan. Semakin Lin Fan memandang Hong Yun, semakin dia menyukai gadis ini. Astaga, ini hanyalah ensiklopedia berjalan. Jika dia bisa membawanya bersamanya, dia pasti akan tahu segalanya tentang dunia suci kuno di masa mendatang.
Kalau saja dia bisa mentransfer semua pengetahuan dalam benak Hong Yun ke dalam benaknya sendiri. Sungguh hal yang menakjubkan, tapi tentu saja, itu hanya sekadar pikiran. Jika dia mentransfer semua pengetahuan Hong Yun ke dirinya sendiri, Hong Yun pasti akan berubah menjadi orang bodoh. Hei, teman-teman, coba lihat, roh-roh api itu menyerap elemen api bawaan dan berkultivasi. Melihat ke bawah, Mu Qing berseru. Tepat di bawah mereka, raksasa api setinggi beberapa ratus kaki melahap elemen api bawaan yang tak berujung dan mengolah segala macam keterampilan. Sama seperti roh air, roh-roh api ini adalah makhluk bawaan yang lahir dari elemen api itu sendiri. Kecepatan kultivasi mereka juga sangat mengerikan. Harta karun, tempat ini hanyalah harta karun. Melihat lautan api, Lin Fan sangat gembira. Jika ada yang mengolah keterampilan berbasis api, mereka mungkin bisa menguasainya hingga status puncaknya dalam sekejap mata dalam elemen api bawaan ini. Bagaimanapun, elemen api bawaan ini adalah harta yang tak ternilai. Lahir dari dunia itu sendiri, sesuatu seperti ini hanya tersedia bagi mereka yang memiliki afinitas. Beraninya makhluk hidup lain datang mengganggu kaisar air api kita yang agung. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Tiba-tiba, mata raksasa yang menyala itu terbuka lebar saat ia melolong ke langit dengan marah. Seolah-olah mereka memiliki kesadaran sendiri, api di tubuhnya mulai bergemuruh dengan ganas, membentuk segala macam bentuk aneh. Entah dari mana, ledakan energi besar menghantam dari kehampaan, menghancurkan raksasa yang menyala itu menjadi debu seketika. Aliran elemen api murni menyatu dalam tubuh Lin Fan seketika. Hebat, Lin Fan benar-benar melakukannya dengan sangat hebat sekarang. Memang ada harta karun tergeletak di setiap sudut di tanah rahasia yang belum ditemukan ini. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah bertemu dengan Pri Hong Yun, Lin Fan mungkin tidak akan pernah tahu tentang tempat ini sama sekali. Tidak hanya itu, mungkin akan butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan 5 elemen. Ada makhluk hidup yang mencoba membunuh kita semua. Kawan, mari kita bersatu untuk melawan penjajah. Saat Lin Fan membunuh raksasa yang menyala itu, semua roh api menjadi marah bersama. Di dalam lautan api itu, semua roh api berkumpul bersama dalam satu petak yang rapat dan melolong dengan marah. Segudang keterampilan berbasis api meledak ke dalam kehampaan. Apa yang salah denganmu? Kita bisa melewati tempat ini dengan aman, tetapi mengapa kamu harus membunuh roh api itu karena jari-jarimu yang gatal? Sekarang setelah ada begitu banyak roh api, bagaimana kita bisa melewati tempat ini? Melihat bagaimana roh api membalas dendam terhadap pembunuhan tanpa pandang bulu oleh Lin Fan terhadap rekan mereka, Tian Yun diam-diam bersorak dalam hatinya. Adik perempuannya pasti tidak menyukai seseorang seperti ini yang sama sekali tidak menyadari gambaran yang lebih besar. Namun, sesuatu yang tidak dapat dipercaya perlahan-lahan terungkap tepat di depan matanya. Bab 565, Senjata Dao Kelas Menengah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan, cepatlah dan bunuh mereka, jangan sampai ras kuno mengejar kita. Meskipun Pri Hong Yun pada dasarnya lembut dan baik hati, dia juga memahami sesuatu selama perjalanan ini. Bahkan jika mereka tidak membunuh roh api ini, makhluk ras kuno atau makhluk jahat dari ribuan ras akan membunuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri juga. Jika musuh meningkatkan level kekuatan mereka karena itu hanya akan menimbulkan masalah bagi mereka yang lain dari ribuan ras, atau bahkan anggota sektenya sendiri juga. Ya, Lin Fan menatap Hong Yun, sedikit tertegun. Namun, dia langsung tertawa kecil. Sungguh wanita yang luar biasa. Tidak disangka dia akan begitu pengertian tentang banyak hal. Adik perempuan, kamu. Tian Yun tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia, misalnya, tahu bahwa adik perempuannya pada dasarnya baik, dan tidak suka membunuh sama sekali. Namun, melihat bagaimana adik perempuannya kini membantu pria ini membantai roh api ini, dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengungkapkan kemarahan yang dirasakannya di dalam hatinya. Kakak senior, cepatlah dan bantu. Pri Hong Yun berteriak, aku. Pada saat ini, Tian Yun benar-benar ingin memuntahkan seteguk darah. Adik perempuannya tidak hanya tidak membenci pria ini karena masalah ini, dia bahkan telah meminta agar dia membantu pria itu. Tian Yun benar-benar tidak ingin berpikir lebih jauh. Hong Yun, aku hanya butuh bantuanmu. Kakak seniormu terlalu lemah. Jika dia jatuh di tengah-tengah mereka, dia hampir pasti akan dibunuh oleh roh api ini. Saat itu,
dia hanya akan menunda waktu kita. Lin Fan menimpali. Astaga, mendengar kata-kata ini sama seperti seseorang memukul jantung Tianyun tepat saat jantungnya berdebar kencang. Orang ini jelas meremehkannya tepat di wajahnya. Jangan meremehkanku. Tianyun tidak tahan lagi dengan ini. Tak disangka orang ini akan meremehkannya seperti itu. Jika dia tidak melakukan beberapa pembunuhan sekarang, pria itu pasti akan menganggapnya sebagai orang lemah. Kota Iblis. Lin Fan menghancurkan kota iblisnya sepenuhnya. Sekarang setelah menyatu dengan sungai elemen air, tingkat kekuatan kota iblis telah meningkat beberapa kali lipat sekarang. Menghantam dengan tinjunya, iblis kuno besar itu memadamkan api. Dengan itu, roh api yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi elemen api bawaan dan menyatu dengan kota iblis. Menggabungkan kekuatan mereka, Lin Fan dan Hong Yun bekerja keras untuk membunuh roh api ini. Mu Qing tidak tinggal diam saat dia memberikan bantuannya juga, memadamkan banyak roh api dengan sapuan tangannya. Tianyun menatap Lin Fan, merasa sangat kesal saat ini. Menangis keras, dia berusaha lebih keras lagi untuk membunuh roh api ini. Melihat Tianyun yang marah dan dengan panik membunuh roh api untuknya hanya karena satu kalimat, Lin Fan terkekeh dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa dia bisa mempermainkan yang mulia hanya dengan tingkat kecerdasan seperti itu? Namun, Lin Fan benar-benar berpikir bahwa Tianyun juga cukup imut. Sepertinya semua makhluk hidup yang lahir di dunia suci kuno itu sendiri cukup imut. Jika itu adalah seseorang yang telah naik dari dunia bawah, mereka pasti tidak akan begitu marah hanya karena satu kalimatnya. Lagi pula, kebanyakan dari mereka adalah rubah tua yang licik, yang bahkan tidak akan mengedipkan mata saat menipu seseorang sampai mati. Makhluk hidup terkutuk, beraninya kalian membunuh rekan-rekan kami. Kami akan membunuhmu. Pada saat ini, roh api raksasa, yang tingginya hampir 1000 kaki, melolong liar. Api di tubuhnya bergemuruh terus-menerus, akhirnya berkobar menjadi baju besi api. Raung, raungan gila mengguncang seluruh dunia saat dia mengayunkan elemen api bawaan yang membakar tanpa henti di telapak tangannya. Roh api, lawanmu adalah aku. Marah hingga hampir gila oleh Lin Fan, Tianyun berteriak marah pada roh api. Seketika, dia melancarkan serangkaian serangan telapak tangan. Setiap serangan telapak tangan meledak dengan kekuatan, tanpa henti dan terus-menerus. Seolah-olah Tianyun menganggap roh api sebagai Lin Fan. Jika ini terjadi secara normal, Tianyun mungkin harus mengeluarkan sedikit usaha untuk mengalahkan roh api. Namun, seolah-olah Tianyun sedang menggunakan steroid saat ini, saat dia menamparkan roh api hingga mati. Saat roh api menghilang, elemen api bawaannya langsung diserap oleh kota iblis. Setelah dia membunuh sekelompok besar roh api, Lin Fan menoleh dengan lembut. Melihat bagaimana Tianyun membunuh roh api setinggi 1000 kaki itu, dia merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat juga. Apakah orang itu sedang mabuk sekarang? Tapi oh baiklah, ini juga bagus. Ini hanya akan meningkatkan laju pembunuhan. Lin Fan menamparkan penyimpanannya. Seketika, semua pil Sengyang yang telah dia kembangkan sebelumnya semuanya langsung hancur. Benih keterampilan sejati raksasa menari-nari di sekitar kota iblis. Dalam sekejap mata, ribuan serangan telapak tangan meledak. Seolah-olah itu juga sedang mabuk, kota iblis mulai berkembang pesat saat iblis kuno besar itu semakin mengamuk. Napas roh, iblis kuno besar itu melolong marah saat matanya bersinar dengan tatapan mematikan. Membuka mulutnya, dia menelan semua yang ada di wajahnya. Tidak dapat menahannya, roh api yang tak terhitung jumlahnya mendapati diri mereka tersedot ke dalam mulut iblis kuno besar itu. Pria yang mengerikan, Mu Qing, yang baru saja membunuh roh api, mendapati hatinya membeku melihat pemandangan di hadapannya ini. Ini terlalu mengerikan untuk ditontonnya. Roda Dewa Iblis, pintu iblis langit dan bumi, mencengkeram kekosongan dengan cengkeraman seperti catok. Lin Fan merobek kekosongan itu dengan liar. Aura iblis mengelilingi seluruh pintu iblis langit dan bumi saat muncul melalui kekosongan dengan bunyi gedebuk keras. Menekan, seketika, pintu iblis langit dan bumi mengeluarkan ki iblis dalam jumlah tak terbatas. Satu persatu, sosok dewa iblis yang memegang senjata dengan semua lengan mereka menyerbu keluar. Sama seperti ketidakkekalan hitam putih, mereka mulai meraih roh api dan melemparkannya ke kota iblis. Kehendak pedang kekosongan, Lin Fan sedang mengerahkan seluruh kekuatannya saat kehendak pedang kekosongan itu memenuhi seluruh langit, mencabik-cabik kekosongan itu seperti selembar kertas putih.
Sejumlah besar pedang kekosongan yang padat menembus roh api. Astaga, astaga, dalam sekejap mata, tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di lautan api. Apakah ini manusia atau dewa? Melihat Lin Fan yang perkasa itu, Tianyun tidak bisa menahan rasa ngeri. Dia hanya membunuh beberapa ratus dari mereka setelah semua upaya yang melelahkan. Tidak disangka bahwa pria ini bisa begitu menakutkan untuk menyapu mereka semua dengan jentikan tangannya. Dibandingkan dengan Lin Fan, Tianyun menyadari bahwa dia benar-benar jauh sekali darinya. Setelah pembunuhan intensif Lin Fan yang eksplosif, kota iblis bersinar terang dengan warna kuning, biru, dan merah. Kecemerlangan ketiga sinar cahaya ini bersinar melalui dunia, menembus langit dengan segera. Elemen api bawaan, bekukan. Sungai elemen api. Lin Fan berteriak saat semua kekuatannya melonjak juga, membantu kota iblis dalam mengolah sungai elemen api. Di tengah lautan api itu, berdiri sebuah altar dewa api tegak lurus. Tanpa ragu, Lin Fan langsung meraihnya. Seperti pedang kehendak mereka sendiri, kelima jari Lin Fan mengiris segalanya. Setiap roh api yang ingin mempertahankan altar dewa api mereka langsung hancur. Melemparkan negara dewa api ke kota iblisnya, sungai elemen api mulai tersentak dengan marah. Semua roh api yang baru saja kehilangan negara mereka melolong marah, melompat ke kota iblis, ingin merebut kembali negara dewa api mereka. Melemparkan diri kalian ke pintu kematian. Menghemat tenagaku, ya, melihat ini, Lin Fan jelas gembira. Karena mereka ingin terjun langsung, dia tentu akan menerima kematian mereka. Bam! Iblis kuno besar itu berteriak saat tubuh kolosalnya tiba-tiba dipenuhi dengan api yang tak terbatas. Api ini memiliki kemauannya sendiri, yang mengandung kekuatan yang tak terbatas di dalamnya. Seketika, sungai raksasa turun dari langit, mengalir deras ke tubuh iblis kuno besar itu. Namun, api itu tidak padam karenanya. Sebaliknya, api itu mulai menyatu dengan air, menyebabkan cahaya yang menakutkan meledak. Tidak kusangka perubahan seperti itu akan terjadi setelah membekukan elemen api bawaan. Lin Fan tercengang saat menyaksikan pemandangan di depannya. Lin Fan, harta karunmu berevolusi. Cepat dan kembangkan. Pada saat ini, pengingat peri Hong Yun berdering. Baiklah, Lin Fan masih dalam keadaan tercengang. Dia tidak menyangka akan terjadi peningkatan level. Pada saat itu, unsur bumi, air, dan api yang menyatu mulai melingkari satu sama lain sebelumnya, menyusut menjadi bola cairan terkompresi yang hanya seukuran kepalan tangan. Bentuk bola cairan itu berubah dengan cepat sebelum berubah menjadi kata-kata fisik. Bumi, air, api, ketiga kata yang bersinar dengan cahaya misterius ini mulai berputar di sekitar tubuh iblis kuno yang besar. Kemudian, mereka terbang ke kota iblis. Sama seperti Cap, mereka terukir dalam tiga arah. Seketika, seolah-olah tingkat kekuatan iblis kuno yang besar itu berada di atas roket yang meledak ke bulan. Tingkat atas surgawi yang sunyi. Keadaan kultivasi penuh surgawi yang sunyi. Tingkat surgawi ilahi 1, keadaan sejati. Ding, selamat. Kota iblis telah berevolusi menjadi senjata dao tingkat menengah bab 566, mencoba mencuri peralatan terikatku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sungguh binatang buas. Pada saat ini, Lin Fan mulai menyadari bahwa hidupnya bahkan hampir tidak sebanding dengan harta karun. Dengan usahanya sendiri, dia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meningkatkan kondisi kultivasinya. Namun, kota iblis meroket di bawah kultivasi dan perawatannya sendiri. Seolah-olah sedang menaiki roket, itu dia. Begitu saja, ia melampaui beberapa kondisi kultivasi. Namun, Lin Fan juga mengerti bahwa garis keturunan iblis kuno besar memainkan peran besar dalam semua ini juga. Iblis kuno besar dapat dianggap sebagai satu-satunya raja dari semua binatang kuno. Agar dia bangkit sebagai penguasa semua binatang kuno, garis keturunannya pastilah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Namun, satu-satunya penyesalan saat ini adalah bahwa iblis kuno besar telah jatuh di dunia Xuan Huang. Untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri, ia menggunakan garis keturunan iblisnya sebagai umpan untuk menipu ketegangan kesadaran dari kesadaran dunia Xuan Huang agar membentuk perwujudan dirinya sendiri. Meskipun garis keturunannya telah tersebar, iblis kuno yang besar itu adalah bangsawan dari semua binatang purba. Bahkan jika garis keturunannya mengering seluruhnya, ia dapat meregenerasinya kembali jika diberi cukup waktu.
Oleh karena itu, semua yang dilakukan Lin Fan saat ini adalah meregenerasi garis keturunan iblis kuno yang besar, sehingga ia dapat memperoleh kembali kejayaan masa lalunya sebagai makhluk kuat yang tak tertandingi yang telah memerintah semua zaman kuno. Ketika saat itu tiba, Lin Fan akan menarik yang kuno ke dunia ini juga. Dengan itu, ia pasti akan memiliki keyakinan untuk terjun ke pertumpahan darah melawan 8 makhluk tertinggi dari ras kuno. Itu senjata Dao. Tianyun tidak dapat menyembunyikan tatapan irinya ke arah kota iblis, yang melayang di langit. Bagi semua makhluk hidup dari ribuan ras di dunia suci kuno, satu senjata Dao adalah sesuatu yang sangat sulit diperoleh. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin tidak memiliki satu pun senjata Dao sepanjang hidup mereka. Meskipun Sekte Awan sangat hebat dan kuat, jika seseorang menginginkan satu senjata Dao, mereka harus membayar harga yang mahal. Bahkan, harga itu mungkin setara dengan kemiskinan seumur hidup. Senjata Dao ini memang berkelas tertinggi. Bahkan seorang ahli senjata tingkat atas mungkin tidak dapat membuat sesuatu seperti ini. Melihat ke arah kota iblis, Hong Yun terkesiap. Hong Yun, kamu juga punya pengetahuan tentang pembuatan senjata. Lin Fan bertanya sambil tersenyum. Ya, aku belajar sedikit tentang cara membuat senjata dari seorang ahli senjata di sekte kami. Hong Yun menjawab. Pandai senjata. Saat Lin Fan mendengar ini, dia sedikit tercengang. Bukankah dikatakan bahwa makhluk dari ribuan ras tidak dapat membuat senjata mereka sendiri? Bagaimana mungkin ada pandai senjata? Mendengar ini, Lin Fan agak bingung. Hong Yun tersenyum misterius, sebenarnya, memang benar bahwa makhluk dari ribuan ras di luar sana tidak dapat membuat senjata sendiri. Namun, sekte kami telah berhasil menangkap makhluk ras kuno yang tahu cara membuat senjata. Dengan menggunakan teknik pengendalian misterius, kami berhasil menahannya di sekte dengan tujuan tunggal untuk membuat senjata bagi kami. Lin Fan menganggukkan kepalanya, merasa sedikit heran di dalam hatinya. Memang, makhluk dari ribuan ras memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam tindakan mereka. Karena mereka tidak dapat membuat senjata sendiri, mereka kemudian akan menculik makhluk ras kuno yang bisa. Dengan itu, mereka dapat merusak kepala mereka dan mencuci otak mereka untuk membuat senjata bagi sekte. Pada saat yang sama, Lin Fan dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap teknik pengendalian ini. Namun, bukankah teknik ini tampak agak keji? Itu jelas lebih rendah dibandingkan dengan Raja Pelatih Petir miliknya. Jauh lebih rendah. Saudara Tianyun, terima kasih atas bantuan baikmu dalam membunuh roh api tadi. Jelas, roh api itu jauh dari tandinganmu begitu kau menunjukkan kekuatan eksplosifmu. Menepuk bahu Tianyun, Lin Fan terkekeh. Tianyun mendengus dingin dan memutar matanya ke belakang. Seolah-olah dia menyiratkan, apakah kau melihatnya? Beraninya kau menganggapku sebagai beban. Haha, tidak kusangka anak-anak kecil ini juga memiliki senjata Dao. Sepertinya surga memberkati orang tua ini di sini. Saat itu, suara gelap dan menyeramkan menggelegar keluar dari kehampaan. Tiba-tiba, lengan raksasa berwarna merah darah terulur melalui kehampaan dan meraih kota iblis. Lin Fan, cepatlah dan ambil senjata Daomu. Itu adalah tuan tua kelelawar tak terbatas. Saat Hong Yun melihat lengan berwarna merah darah ini, wajahnya langsung membeku. Melalui tatapan mata peri Hong Yun yang panik, orang bisa tahu rasa takutnya terhadap tuan tua kelelawar tak terbatas ini. Oh, tidak kusangka bocah kecil itu akan tahu namaku yang agung, tuan tua kelelawar tak terbatas yang agung. Tidak buruk, tidak buruk. Begitu aku selesai menuai dengan senjata Dao ini, aku pasti akan mencatat untuk mencicipi darah bocah kecilmu. Suara menyeramkan ini meresap melalui kehampaan, sehingga orang tidak bisa memprediksi arahnya sama sekali. Adapun lengan merah darah raksasa itu, kelima jarinya sangat tebal dan kasar. Di ujung jari ada kuku yang panjang, tipis, dan tajam, seolah-olah siapa saja yang tergores oleh paku-paku tajam itu akan langsung tercabik-cabik. Tuan kelelawar tak terbatas. Saat Tianyun dan Muking mendengar nama itu, mereka bergidik sesaat. Sepertinya mereka baru saja mengingat sesuatu yang sangat mengerikan. Dasar orang bodoh, mencuri senjata Daoku, aku bahkan bisa memberikannya padamu, itu pun jika kau bisa mengangkatnya. Lin Fan tidak tahu makhluk macam apa tuan kelelawar tak terbatas ini. Namun, karena dia menginginkan senjata Dao milik yang mulia, maka yang mulia akan memberikannya padanya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ekspresi peri Hong Yun berubah,
sama sekali tidak bisa memahami tindakan Lin Fan. Haha, lumayan, lumayan. Karena kau bersedia menyerahkan senjata daomu dengan patuh, Tuan tua ini akan memastikan bahwa kau akan mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit nanti. Jelas, Tuan kelelawar tak terbatas tidak menyangka orang ini akan menyerahkan senjata daunnya begitu saja, dan sangat gembira saat ini. Ini adalah senjata dao. Senjata dao adalah sesuatu yang diinginkan semua orang di dunia ini. Namun, saat lengan merah darah raksasa milik Master Kelelawar tak terbatas itu mengulurkan tangan untuk meraih kota iblis, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lengan merah darah yang menyeret kota iblis itu tiba-tiba terdorong ke bawah dan terkoyak terus-menerus. Seolah-olah ada sesuatu yang menekannya. Sepertinya kota iblis memiliki kekuatan seperti kawanan banteng, sama sekali tidak dapat dihentikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Kelelawar tak terbatas itu berteriak kaget. Dia tidak percaya bahwa lengan merah darah raksasa miliknya ini, yang telah membantunya menguasai dunia, tidak dapat menjatuhkan satu pun senjata dao. Lin Fan tertawa dingin. Apapun yang dibuat dari sistem itu adalah miliknya dan hanya dia. Jika ada orang lain yang mencoba mendapatkannya, mereka pasti tidak akan pernah berhasil. Semua ini dapat diringkas menjadi satu pepatah, beraninya kau mencoba merebut senjata yang terikat. Apakah kau cacat mental? Pekik, pekik. Dalam sepersekian detik, lengan merah darah raksasa ini berubah menjadi banyak kelelawar berwarna darah. Kelelawar-kelelawar ini cukup besar, memanjang hingga puluhan kaki saat mereka mengembangkan sayapnya. Dengan banyaknya kelelawar berwarna darah yang melapisi kekosongan, setiap inci terakhir langit tertutup seluruhnya. Ini adalah iblis tua yang telah naik dari dunia kelelawar. Dia kejam dalam metodenya dan mengkhususkan diri dalam menghisap darah esensi seseorang untuk meningkatkan kondisi kultivasinya sendiri. Dia juga cukup terkenal di dunia Sein kuno. Peri Hongyun menjelaskan dengan gugup. Tuan tua kelelawar tak terbatas ini adalah iblis tua yang sulit dihadapi, sama seperti melawan makhluk abadi. Selama kelelawar darah masih ada, dia akan dapat bereinkarnasi tanpa batas. Dahulu kala, sekte kami juga pernah bertarung dengannya. Namun, dia berhasil melarikan diri bahkan setelah dikelilingi oleh para tetua kami. Orang ini benar-benar penuh tipu daya. Petik 2. Meskipun aku tidak tahu teknik rahasia apa yang kau gunakan, jika kau berani menyakiti kelelawar darahku, orang tua ini pasti akan menghisap darahmu sampai kering. Seketika, kekosongan beriak saat sosok merah mencolok berdiri tegak di langit. Sosok ini memiliki rambut panjang berwarna darah, dengan mata berdarah. Wajahnya sangat pucat dengan gigi yang sangat tajam, tampak seperti iblis. Pada saat ini, Tuan tua kelelawar tak terbatas memegangi 3 makhluk ras kuno. Segera, dia melemparkan semuanya ke kelelawar darahnya. Pekik, pekik, semua kelelawar mengerumuni dan langsung menutupi tubuh ketiga makhluk ras kuno itu. Saat kelelawar itu selesai memakan mereka dan pergi, yang tersisa hanyalah 3 mayat kering makhluk ras kuno, tanpa sedikit pun darah dari kepala hingga kaki. Pada saat yang sama, kelelawar darah itu dipenuhi cahaya yang indah dan menyeramkan setelah menghisap darah segar makhluk ras kuno itu. Menyadari kondisi kultivasi Master Kelelawar tua tak terbatas, Lin Fan mengerutkan kening. Keadaan akan menjadi rumit. Tingkat surgawi ilahi 3, kondisi surga. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang dapat mengubah seluruh alam menjadi kondisi surga. Saatnya lari. Lin Fan tidak ingin mengambil risiko. Ini terutama terjadi karena dia membawa banyak beban bersamanya. Faktanya, Tianyun dan Muking sudah membeku hanya dengan nama Master Kelelawar tua tak terbatas itu sendiri. Bagaimanapun, sudah menjadi fakta umum bahwa siapapun yang tertangkap di tangan Master Kelelawar tua tak terbatas pasti akan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Bab 567, hari ini, aku akan melawanmu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kelelawar tak terbatas tuan tua cukup terkejut sekarang. Memikirkan bahwa dia tidak bisa mengalahkan senjata dao itu. Ini terlalu tak terbayangkan, mengingat kondisi kultivasinya saat ini, bahkan jika itu adalah seluruh gunung, dia akan mampu mengangkatnya dengan satu cengkeraman seperti cakar. Dia benar-benar bertekad untuk mendapatkan senjata dao ini. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Senjata dao adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Bahkan setelah seluruh waktunya di dunia suci kuno, dia belum merebut satu pun senjata dao dari siapapun sampai sekarang. Nak, meskipun orang tua ini tidak tahu trik rahasia apa yang telah kamu gunakan,
aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang orang tua ini lihat, dia pasti akan mendapatkannya. Jika kamu tidak ingin kematianmu lebih buruk dari yang seharusnya, kamu harus menyerah sekarang dan menyerahkan senjata Dao milikku dengan patuh. Tuan tua kelelawar tak terbatas memandang Lin Fan dan yang lainnya dengan ekspresi meremehkan. Kawanan kelelawar darah besar itu mengepakkan sayap mereka sambil menjerit. Ekspresi haus darah mereka membuat hati Tianyun dan yang lainnya bergetar, tidak mampu menyembunyikan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Meskipun tuan tua kelelawar tak terbatas bukanlah sosok yang menggemparkan, metodenya sangat kejam dan ganas. Faktanya, bahkan makhluk kuat yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi daripada tuan tua kelelawar tak terbatas mungkin akan mendapati dirinya mati melawannya dalam sekejap. Dengan itu, setiap tetes darah terakhirnya akan tersedot kering, sementara esensi dan jiwanya akan hancur seluruhnya. Orang tidak boleh meremehkan orang tua ini sama sekali. Pada saat yang sama, Tianyun dan yang lainnya benar-benar jengkel. Jika itu adalah makhluk kuat lain dari tingkat surga, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, untuk berpikir bahwa orang yang akan mereka tabrak adalah orang sakit seperti tuan tua kelelawar tak terbatas. Pada saat ini, Tianyun dan Muking mengalihkan pandangan mereka ke Lin Fan. Sepertinya Lin Fan adalah pilar pendukung di hati mereka saat ini, karena mereka mempercayakan setiap harapan terakhir padanya. Tuan tua kelelawar tak terbatas. Melangkah maju, aura ganas meledak dari Lin Fan, menekan setiap kelelawar darah di sekitarnya. Meskipun kelelawar darah ini tidak memiliki kondisi kultivasi yang tinggi, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Itu benar, itu orang tua ini di sini. Nak, serahkan senjata Dao itu, dan orang tua ini mungkin dapat menemukan sedikit kebaikan di dalam hatinya untuk menyelamatkan nyawa kalian para petani. Tuan tua kelelawar tak terbatas menjawab. Hidungnya yang tajam mengendus dengan lembut, mampu merasakan inti setiap makhluk hidup terakhir di dunia ini. Meskipun aku harus mengatakan bahwa garis keturunan manusia yang bergemuruh di dalam dirimu dengan energi yang begitu kuat akan menjadi makanan lesat yang lesat. Orang tua ini akan membesarkan makhluk hidup seperti dirimu di dalam surgaku. Setiap hari, aku akan menghisap sedikit darahmu, memastikan bahwa kau akan menjalani hidup yang penuh siksaan. Namun, jika kau menyerahkan senjata Dao itu di tanganmu, orang tua ini dapat menjamin bahwa hidupmu tidak akan celaka. Saat ini, pikiran Master Kelelawar tak terbatas tertuju pada upaya untuk mendapatkan senjata Dao itu sepenuhnya. Alasan mengapa ia mengikuti Sekte Awan ke tempat rahasia ini tentu saja untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Tidak disangka bahwa ia akan bertemu dengan beberapa murid yang telah terisolasi. Dan, tidak disangka bahwa salah satu dari mereka bahkan memiliki senjata Dao. Bagi Master Kelelawar tak terbatas, ini adalah tanda bahwa pertemuannya yang beruntung akan terjadi. Sekte Awan adalah kekuatan yang harus dilihat. Faktanya, mereka adalah sekte yang bahkan dapat bertahan melawan ras kuno di dunia suci kuno. Di dalam sekte tersebut, terdapat banyak sekali makhluk kuat yang dapat ditemukan dari berbagai ras yang berbeda. Setiap jenius dari setiap ras di luar sana direkrut oleh Sekte Awan. Karena hal ini, bahkan Master Tua Kelelawar tak terbatas melangkah dengan hati-hati, tidak berani untuk melawan Sekte Awan begitu saja. Di masa lalu, ia pernah menghisap habis seorang murid Sekte Awan. Untuk itu, ia diburu oleh beberapa tetua Sekte Awan selama beberapa hari. Akhirnya, ia dibunuh oleh salah satu tetua hanya dengan satu gerakan. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu kelelawar darahnya nyaris berhasil lolos dari kematian dan bertahan hidup di suatu tempat, ia pasti sudah lama menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Meskipun kau dapat bersumpah bahwa kau tidak akan membunuh kami, kau pasti akan menggunakan kelelawar darahmu untuk menghisap habis esensi dan jiwa kami sepenuhnya. Apakah kau menganggap kami sebagai anak bodoh berusia 3 tahun? Lin Fan mencibir dengan dingin. Aku telah memberikan kalian jalan menuju kehidupan. Karena kalian tidak tahu bagaimana menghargainya, orang tua ini akan mengambil setiap nyawa kalian sebelum mengambil senjata Dao ini untukku. Pada saat ini, Master Kelelawar tak terbatas itu marah. Aura yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Aura itu menyembur seperti gelombang pasang yang ganas, bertekad menelan Lin Fan utuh. Aku akan berlindung sementara kalian melarikan diri. Aku akan mencari kalian lagi setelah aku menyingkirkan Master Kelelawar tak terbatas ini. Pada saat ini, Lin Fan tidak terpengaruh sedikit pun saat dia menghantamkan pukulan ke belakangnya.
Pukulan tunggal ini tak terbatas dan menghancurkan. Membawa serta pemahaman Lin Fan tentang cara tinju, sosok Dewa Tinju muncul, melolong marah. Dalam sekejap, puluhan juta pukulan menghujani, menyebarkan semua kelelawar darah yang menghalangi jalan mereka sebelumnya. Jaga dirimu. Peri Hongyun mengerti bahwa mereka tidak mungkin bisa membantu Lin Fan dengan kekuatan mereka saat ini. Bahkan, mereka mungkin akan berakhir sebagai beban. Jangan khawatir. Kelelawar bau ini jauh dari apa yang dibutuhkan untuk membunuhku. Jawab Lin Fan. Menatap Lin Fan untuk terakhir kalinya, Tianyun mengepalkan tinjunya. Berubah menjadi seberkas cahaya, mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Tuan tua kelelawar tak terbatas sama sekali tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, targetnya adalah Lin Fan. Selama Lin Fan masih hidup, tidak masalah apakah semut-semut itu bisa pergi atau tidak. Peri Hongyun dan yang lainnya melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, mereka sudah keluar dari sekitar kelelawar darah tuan tua kelelawar tak terbatas. Adik perempuan, menurutmu apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Tianyun, sedikit khawatir. Aku tidak tahu, tapi aku ragu sesuatu akan terjadi padanya. Peri Hongyun tidak bisa menjawab dengan sangat percaya diri. Mari kita bergegas mencari para tetua dan yang lainnya. Jika kita bisa tiba tepat waktu, kita mungkin bisa kembali untuk membantunya dengan bala bantuan. Kurasa itu satu-satunya cara saat ini. Pada saat ini, Lin Fan sedang berhadapan dengan tuan tua kelelawar tak terbatas. Bagi tuan tua kelelawar tak terbatas, orang ini sudah menjadi sepotong daging di talenan, siap dipanggang. Nak, lumayan, karena tahu kau tidak bisa mengalahkanku, kau mengirim mereka pergi lebih dulu. Tapi, jangan khawatir, begitu orang tua ini selesai denganmu, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanganku. Tuan tua kelelawar tak terbatas tertawa dingin. Petik 2. Hah, ada apa dengan semua omong kosong yang kau ucapkan? Yang mulia ada di sini untuk menguji seberapa hebat kemampuan surga milikmu itu. Lin Fan melemparkan jubahnya ke belakang, dipenuhi dengan niat bertarung yang luar biasa. Sudah waktunya baginya untuk menguji seberapa jauh dia dari tingkat surgawi-surgawi 3, yaitu keadaan surga. Ketahui tempatmu, sarang dewa kelelawar. Tiba-tiba, tuan tua kelelawar tak terbatas menyerang dengan tinjunya. Dengan itu, serangkaian lingkaran berwarna darah beriak keluar, dengan tinjunya sebagai intinya. Nikmati penderitaan seumur hidupmu di surga orang tua ini. Senjata dao milikmu itu pasti akan diambil oleh orang tua ini. Tuan tua kelelawar tak terbatas menatap senjata dao yang berharga itu dengan penuh nafsu. Aura yang terpancar dari kota iblis menyebabkan tuan tua kelelawar tak terbatas merasa sangat bersemangat. Ini terutama terjadi pada aroma garis keturunan roh senjata itu yang kental dan aromatik. Tuan tua kelelawar tak terbatas benar-benar dapat merasakan bahwa jika dia dapat menyerap sedikit saja darah segar itu, dia pasti bisa membawa Paradise ke tingkat berikutnya. Riak-riak berwarna darah itu meluas dengan cepat, dan sebelum Lin Fan menyadarinya, dia telah terkurung di dalamnya. Lingkungan di sekitarnya tidak lagi cerah, tetapi diwarnai merah darah. Segala sesuatu di atasnya berwarna merah darah sambil berdenyut terus-menerus, seolah-olah itu adalah sepotong daging hidup di atasnya. Namun, Lin Fan tahu dengan jelas bahwa itu adalah kelelawar darah. Ini adalah surga tuan tua kelelawar tak terbatas. Tidak peduli makhluk hidup apapun itu, selama mereka terperangkap di dalam surga ini, mereka pasti akan menemukan diri mereka tersedot ke dalam mayat kering oleh kelelawar darah ini. Aktivitas favorit Lin Fan adalah memotong monster yang berada di atas levelnya. Namun, sejak dia menjadi dewa surgawi, dia mulai menyadari bahwa setiap keadaan memiliki dunia yang berbeda. Jika dia ingin membunuh monster yang berada di atas levelnya seperti sebelumnya, itu akan terlalu sulit. Namun, satu hal yang sangat disukai Lin Fan adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi bagaimana jika ini adalah tingkat 3 dewa surgawi, keadaan surga? Dia ingin menggunakan kedua tangannya ini, bersama dengan penguat sistem tentunya, untuk menekan setiap hal terakhir, dan mengubah setiap kejadian yang mustahil menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang memiliki segudang keterampilan tak tertandingi yang ditingkatkan dan dikembangkan, ditambah dengan banyak item mistis yang memiliki efek seperti bug. Hari ini, dia akan maju dan bertarung dengan makhluk surgawi tingkat 3 yang disebut surgawi ini, makhluk yang kuat. Bab 568, memaksaku melepas jurus besarku. Penerjemah,
Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tuan tua kelelawar tak terbatas, tindakanmu membunuh dan merampas harta milik orang lain tidak ada hubungannya denganku pada awalnya. Namun, untuk berpikir bahwa kau akan memiliki keberanian untuk mencoba dan merampas harta milikku. Kita lihat saja apakah kau memiliki kemampuan itu. Tubuh Lin Fan tersentak sedikit saat semua benih keterampilan sejatinya berputar di sekelilingnya dalam gerakan melingkar. Sosok roh keterampilan berdiri di atas setiap benih keterampilan sejati. Roh keterampilan ini lahir dari keterampilan itu sendiri. Dalam satu gerakan, petir menyambar dan angin menderu, menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Tiba-tiba, Lin Fan menyerang dengan serangkaian pukulan tinju, mengubahnya menjadi semburan keterampilan. Semburan itu terdiri dari pemahaman, kebijaksanaan, dan kebenaran dari setiap keterampilan Lin Fan. Bahkan, semburan itu sendiri mengandung banyak kebenaran seni bela diri yang tidak diketahui. Hah! Tidak kusangka manusia seperti dirimu bisa memiliki kemampuan seperti itu. Saat pria dari ras manusia ini menyerang dengan aura yang hebat itu, Tuan tua kelelawar tak terbatas bisa merasakan getaran kecil di surga miliknya sendiri. Pada saat ini, Lin Fan sama sekali tidak menahan diri. Menggabungkan diri mental dan jiwanya, ia memasuki kondisi seni bela diri tertinggi. Setiap tinju, setiap tamparan, setiap pedang kehendaknya, masing-masing dan setiap dari ini mengangkat esensi dan jiwanya ke status puncaknya. Dewa kelelawar pemakan surga, dengan teriakan melengking, tubuh tuan tua kelelawar tak terbatas meledak dengan seberkas cahaya merah. Saat sinar ini meledak, semua kelelawar darah di dalam surga langsung tertarik padanya. Pekik, pekik, kelelawar darah yang tak terbatas itu mulai berkumpul bersama. Bam, 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 kelelawar darah mulai menghancurkan diri mereka sendiri satu persatu, berubah menjadi kabut darah yang tebal. Namun, kabut itu memiliki semacam kesadaran di dalam dirinya sendiri, yang terus-menerus menyatu. Dari dalam kabut ini muncul jeritan berulang-ulang dari kelelawar darah. Akhirnya, seekor raja kelelawar darah raksasa, yang tingginya sekitar puluhan ribu kaki, melayang lembut di puncak surga. Dia adalah dewa kelelawar. Dengan sepasang mata merah, dia menatap tajam ke arah Lin Fan. Mulutnya yang sangat jahat tampak siap melahap seluruh dunia. Mengepakkan sayapnya yang besar, badai langsung berputar ke arah Lin Fan. Sepertinya kondisi kultivasimu hanya level surgawi Dewa 2, yaitu kondisi alam. Beraninya kau melawan orang tua ini dengan kekuatan seperti itu. Hari ini, tuan tua ini akan menggunakan darah segarmu sebagai penghormatan kepada dewa. Kelelawar, saat tuan tua kelelawar tak terbatas menyerang Lin Fan, dia telah menemukan kondisi kultivasi Lin Fan. Surgawi Dewa level 2, meskipun dia agak kuat, dia masih jauh dibandingkan dengan tuan tua kelelawar tak terbatas itu sendiri. Meskipun sarang Dewa Darah ini belum menjadi surga yang dibuat dengan sempurna, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh semut biasa dari kondisi alam. Namun, tuan tua kelelawar tak terbatas tiba-tiba bingung oleh sesuatu. Saat Dewa Kelelawar di dalam surganya melakukan kontak dengan aliran keterampilan manusia ini, ia mulai menjerit kesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan tua kelelawar tak terbatas meraung kaget, jelas tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya saat ini. Pada saat ini, Lin Fan memasuki wilayah niat bertarungnya yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang lebih misterius daripada misterius. Dia sama sekali tidak bisa diganggu oleh apapun di depan matanya. Menamparkan ratusan telapak tangan ke dalam kehampaan, kota iblis berputar dan menari di udara sementara iblis kuno besar itu melolong berulang kali. Sebuah lengan raksasa meraih ke arah Dewa Kelelawar. Meskipun Dewa Kelelawar ini hanyalah puncak dari kelelawar darah yang tak terhitung jumlahnya, ia memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan, mengingat ia telah menyerap darah dari banyak makhluk yang kuat. Iblis kuno besar itu melolong liar. Tiba-tiba, seolah-olah iblis kuno besar itu telah membangkitkan bakat dalam dirinya, segudang keterampilan yang tidak pernah diketahui Lin Fan dilepaskan olehnya, menekan Dewa Kelelawar. Sialan, hanya orang tua di sini yang diizinkan untuk melahap orang lain. Tidak ada orang lain yang bisa membalikkan keadaan padaku. Menyadari bahwa iblis kuno besar itu mencoba menelan surganya, Master Tua Kelelawar tak terbatas berteriak dengan marah. Leluhur, berikan aku kekuatan untuk memanggil turunnya kegelapan ke dunia ini. Raja Kelelawar Langit Hitam. Pada saat itu, Master Kelelawar tua tak terbatas memeras 100.000 pil seng yang hingga meledak saat ia menyemprotkan seteguk darah esensi ke langit,
menyebarkannya ke seluruh surga. Menyerap energi misterius ini, kelelawar darah menjerit liar saat mereka mulai berubah juga. Bajingan, kau benar-benar membuat orang tua ini marah. Sekarang, bahkan jika aku harus menghabiskan darah intiku, aku akan membunuhmu di sini. Tuan tua kelelawar tak terbatas tidak menyangka manusia ini begitu sulit dihadapi. Pada saat yang sama, Tuan tua kelelawar tak terbatas semakin haus akan senjata Dao. Di matanya, senjata Dao ini terlalu kuat. Petik 2. Kelelawar Bau. Aku hanya ingin melihat berapa banyak darah inti yang bisa kau keluarkan. Aku hanya khawatir kau tidak akan memiliki cukup darah inti untuk menghabiskannya. Lin Fan mengejek dengan tawa dingin sambil mempertahankan gerakan tangannya. Kelelawar darah ini tampaknya telah mengalami semacam metamorfosis, karena mereka tumbuh semakin besar dari sebelumnya. Sifat kekerasan di dalam diri mereka tampaknya semakin mengamuk. Tubuh mereka yang awalnya berwarna merah darah berubah menjadi hitam legam, berkilauan dengan cahaya yang mengerikan. Pada saat yang sama, tubuh mereka dilapisi dengan semacam sisik padat. Sisik-sisik ini tampak seperti pori-pori makhluk jahat, memancarkan cahaya menakutkan di sekujur tubuhnya. Dewa kelelawar, yang awalnya kalah, langsung membalikkan keadaan. Membalikkan tubuhnya, dialah yang sekarang menekan iblis kuno besar itu. Tuan, berikan aku 5 juta pil Seng Yang. Dengan itu, aku bisa menghancurkan kelelawar bau ini sampai mati dengan mudah. Iblis kuno besar itu berteriak. Berikan ibumu. Pada titik ini, Lin Fan agak terdiam. Sekarang setelah dia benar-benar bangkrut, iblis kuno besar ini menuntut 5 juta lagi. Dia bahkan tidak punya 500.000 untuk memulai. Surga terbang. Dalam sekejap, tubuh Lin Fan bergerak saat dia melepaskan surga terbang. Di dalamnya, Marquis of Despair dan Long Xuan menyelam langsung ke dalam kehampaan, terus-menerus menerobosnya. Dalam sekejap mata, kilatan terang bersinar saat mereka keluar darinya, menembus Raja Kelelawar Black Heavens satu demi satu. Namun, para Raja Kelelawar Langit Hitam itu berdesakan rapat. Membunuh mereka semua begitu saja adalah hal yang mustahil. Namun, saat Master Kelelawar Tua tak terbatas melihat Flying Heavens, dia berteriak dengan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, tidak kusangka masih ada senjata Dao lagi. Bagaimana mungkin manusia biasa seperti dirimu memiliki kekayaan seperti itu? Haha, langit memberkatiku, Master Kelelawar Tua tak terbatas memang. Tidak kusangka ini akan menjadi hari panen bagi Master Kelelawar Tua tak terbatas. Master Kelelawar Tua tak terbatas tertawa terbahak-bahak. Matanya praktis dipenuhi dengan keinginan saat ini. Di mata Master Kelelawar Tua tak terbatas, Lin Fan hanyalah seorang pria dengan banyak harta, tetapi tidak memiliki kekuatan yang sesuai yang seharusnya dimilikinya. Si Guang, ada terlalu banyak Raja Kelelawar Langit Hitam ini. Kita harus memikirkan cara untuk membunuh Dewa Kelelawar itu. Tuan benar-benar terlalu miskin, tidak kusangka dia sama sekali tidak membawa pil Seng Yang. Jika ada pil Seng Yang yang tersedia, aku pasti bisa menembus surga ini. Alam harapan. Di dalam langit terbang, Marquis of Despair Si Guang dan Long Xuan menjalani kehidupan yang sangat bahagia yang akan membuat siapapun iri. Karena itu, kekuatan keputusasaan kini diubah menjadi kekuatan harapan. Pada saat itu, langit terbang memancarkan kilatan putih yang tak terbatas. Seperti bilah tajam, kilatan putih ini menembus Raja Kelelawar Langit Hitam. Pekik, pekik, Raja Kelelawar Langit Hitam menjerit kesakitan, seolah-olah aura ini sangat menjijikkan bagi mereka. Tidak terduga, tidak kusangka ini adalah roh senjata yang bahkan telah memahami keadaan alam. Makhluk ras kuno macam apa yang telah membuat senjata seperti ini? Ini di luar imajinasi seseorang. Tuan tua kelelawar tak terbatas tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya saat ini. Dia bisa merasakan semangat mentalnya bergetar saat ini. Mengejutkan, ini terlalu mengejutkan. Akan sulit bagi siapapun untuk menelan fakta seperti itu. Sekarang, Lin Fan sangat tidak senang dengan tuan tua kelelawar tak terbatas. Orang tua itu hanya melayang-layang di langit tanpa menyerang sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah mengendalikan kelelawar-kelelawar ini untuk menyerang kiri dan kanan. Seolah-olah dia mencoba menghabiskan semua energi Lin Fan sebelum datang untuk serangan terakhir. Namun, surga tuan tua kelelawar tak terbatas ini terlalu merepotkan untuk dihadapi. Seolah-olah Raja Kelelawar Surga Hitam jumlahnya tak terbatas. Bahkan setelah membunuh mereka, Raja Kelelawar Surga Hitam ini hanya muncul kembali di mana-mana.
Jika dia tidak bisa membuat rencana untuk memusnahkan mereka semua, dia mungkin benar-benar kelelahan tanpa akhir. Sialan, kau benar-benar memaksaku untuk melepaskan jurus besarku. Mata Lin Fan berbinar, dia tidak tahan lagi. Karena memang begitu, biarlah. Yang Mulia akan meluangkan waktu untuk bersenang-senang bersama Anda. Bab 569, Perang antara seorang pria dan kelelawar yang tidak dapat disaksikan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pukulan Bigra, Tuan, di saat kritis seperti ini, jelas, akulah orang yang paling dapat diandalkan. Saat Lin Fan melepaskan alamnya, seorang remaja berpakaian merah berlari keluar. Terlihat lebih licik dan lebih mencurigakan daripada hal lain di dunia ini, setiap langkahnya memancarkan kabut putih tebal. Lin Fan benar-benar jengkel dengan roh keterampilan ini sekarang. Masing-masing dari mereka lebih sombong daripada yang lain. Mampu mengubah Bigra menjadi keterampilan dan memasukkannya ke dalam alam setelahnya bukanlah sesuatu yang direncanakan Lin Fan sejak awal. Namun, dari kelihatannya, semua ini adalah penghargaan sistem. Bagaimanapun, sistem memiliki fungsi yang disebut fusi. Meskipun Lin Fan jarang menggunakannya di masa lalu, dia menyadari bahwa potensinya telah sepenuhnya dilepaskan pada saat dia telah mengolah alamnya secara menyeluruh. Guru sedang mengerahkan Bigra sekarang. Sudah waktunya bagi kita untuk berlari. Flying Heavens menembus semua raja kelelawar Black Heavens di langit. Namun, saat mereka melihat kabut putih yang menembus surga, Si Guang dan Long Xuan berteriak panik. Seolah-olah mereka menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan, saat mereka menghilang dari surga seketika, muncul kembali di sisi Lin Fan. Guru, tolong jangan menyebabkan cedera yang tidak disengaja. Setan kuno besar itu terikat dalam pertikaian terkunci dengan dewa kelelawar saat ini dan tidak terlalu memperhatikan kabut. Melihat kabut yang menebal, Master kelelawar tua tak terbatas juga dipenuhi dengan kebingungan, bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Raja kelelawar Black Heavens, lahap kabut itu. Sekarang kemenangan tampaknya tepat di depan matanya, Master kelelawar tua tak terbatas tidak ingin terjadi kecelakaan apapun. Meskipun dia tidak tahu apa kabut itu, Raja kelelawar Black Heavens mampu menyedot semua yang ada di dunia ini dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk diri mereka sendiri. Pekik, pekik, Raja kelelawar Black Heavens yang padat menerkam kabut tebal yang menyelimuti langit ini sebelum menelannya dalam suapan demi suapan, tanpa sedikit pun keraguan. Roh Bigra tercengang melihat kelelawar bau ini memakan Bigra dengan sangat bahagia. Seolah-olah dia tidak pernah menyangka bahwa makhluk hidup manapun akan memakan Bigra dengan sukarela sendiri. Melihat kabut yang berangsur-angsur berkurang, Master tua kelelawar tak terbatas tertawa liar. Haha, jurus apa lagi yang kau punya? Keluarkan semuanya. Awalnya, lelaki tua ini hanya ingin mendapatkan senjata Dao. Tapi melihat keadaan sekarang, sepertinya aku harus menguras habis pikiranmu dan mendapatkan semua pengetahuanmu. Meskipun keahlianmu tidak seberapa, harus kuakui bahwa keahlianmu cukup menarik. Tuan tua kelelawar tak terbatas tertawa sinis. Namun, pada saat itu, tawa tuan tua kelelawar tak terbatas tiba-tiba berhenti seolah-olah seseorang mencekik lehernya. Wajah muram dan jahat itu mulai memerah. Kamu, tatapan tuan tua kelelawar tak terbatas bersinar karena takut saat dia terhuyung mundur, menatap Lin Fan dengan sangat terkejut. Apa-apaan ini? Jangan bilang kalau orang ini terpengaruh oleh Raja Kelelawar Langit Hitam yang menghisap Bigra. Melihat keadaan tuan tua kelelawar tak terbatas saat ini, Lin Fan bingung. Namun, tak lama kemudian, Lin Fan mengerti. Tentu saja, semua esensi dan jiwa yang dihisap oleh Black Heavens Bad Kings pasti akan ditransfer ke Infinite Bad Old Master. Sekarang setelah Black Heavens Bad Kings ini menjilat Bigra secara gratis, hasil akhirnya adalah transfer Bigra ke Infinite Bad Old Master. Bigra adalah objek mistis yang saleh. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, selama seseorang menerimanya, dia pasti akan tahu tentang dunia yang lebih buruk daripada kematian. Pekik, pekik, tiba-tiba, Black Heavens Bad Kings mulai berteriak juga. Akhirnya, mereka menukik ke arah Lin Fan secara berkelompok. Namun, pada saat ini, mereka gemetar ke kiri dan ke kanan seolah-olah mereka mabuk. Cahaya merah di mata mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kepakan sayap mereka benar-benar dalam keadaan kebingungan saat ini. Namun, hal berikutnya yang terjadi benar-benar mengejutkan bagi Lin Fan. Black Heavens Bad Kings ini mulai berbalik dan saling memandang.
Makhluk-makhluk sejenis yang tidak pernah mereka pedulikan sebelumnya ini tampak begitu memikat sekarang. Astaga, ini benar-benar buas. Saat menoleh, wajah Lin Fan benar-benar tak berdaya. Ini benar-benar terlalu buas. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang begitu berani? Pada saat ini, Dewa Kelelawar, yang sedang menekan iblis kuno besar itu, juga mengamuk. Iblis kuno besar itu bergidik sejenak. Dia menyadari bahwa mata Dewa Kelelawar tiba-tiba menyala, seolah-olah tiba-tiba menemukan sesuatu yang menakjubkan. Iblis kuno besar, cepatlah kembali atau kau akan mendapat masalah besar. Lin Fan berteriak kepada iblis kuno besar itu. Iblis kuno besar itu menatap Lin Fan, lalu ke Dewa Kelelawar, tanpa ragu-ragu, dia segera mundur kembali ke kota iblis. Saat iblis kuno besar itu mundur ke kota iblis, Dewa Kelelawar menerkamnya seolah-olah siap bertarung 300 ronde penuh dengannya. Sambil menyapu jubahnya, Lin Fan segera menahan kota iblis. Jika iblis kuno besar itu diserang oleh Dewa Kelelawar, dia mungkin akan kehilangan keinginannya untuk hidup. Dia mungkin merasa seolah-olah tubuhnya tidak lagi murni jika dia dinodai oleh kelelawar. Saat kota iblis menghilang, Dewa Kelelawar mengalihkan pandangannya ke Lin Fan. Lin Fan merasakan jantungnya tersentak sejenak. Ada sesuatu yang terasa salah. Diam-diam, Lin Fan tahu bahwa dia tidak boleh bertukar pukulan dengan siapapun yang telah memakan Bigra. Bagaimanapun, makhluk hidup manapun pasti akan menjadi sangat tidak tahu malu setelah memakan Bigra. Seseorang pasti tidak boleh memandang mereka seperti makhluk normal. Ark, bajingan, kabut apa ini? Master tua kelelawar tak terbatas berteriak. Di dalam hatinya, energi yang tidak dikenal bergemuruh dengan ganas, seolah-olah energi itu bertekad untuk mengambil alih kesadarannya. Pada saat ini, Lin Fan, yang telah memasuki mode siluman, tetap tidak bergerak dan bisu saat dia melayang dengan lembut di surga. Tuan tua kelelawar tak terbatas melolong dengan panik. Tepat saat dia merasakan fakta bahwa dia akan kehilangan semua kendali atas energi yang tidak diketahui itu, dia menyadari bahwa Raja Kelelawar Langit Hitam dan Dewa Kelelawar telah mengepungnya. Semua mata merah ini terpaku pada Tuan Tua Kelelawar tak terbatas. Di dalam mata ini, Tuan Tua Kelelawar tak terbatas bisa melihat kegembiraan yang tak ada habisnya. Menambah kengeriannya, dia bisa melihat sesuatu yang hitam dan tebal berdiri tegak di tengah kaki Raja Kelelawar Langit Hitam. Mereka seperti puncak gunung, berdiri sangat kokoh. Kalian, apa yang kalian coba lakukan? Tuan tua kelelawar tak terbatas merasakan anusnya menegang saat perasaan takut memenuhi hatinya. Jeritan, jeritan, balasan yang didapat tuan tua kelelawar tak terbatas adalah serangkaian jeritan liar yang datang dari Raja Kelelawar Langit Hitam yang berjejer di seluruh langit. Di mata mereka, Infinite Bad Old Master adalah makhluk favorit mereka di seluruh dunia saat ini. Sarang Dewa KELALAWAR, KELALAWARINFINITE. Menghilang. Sebelum Infinite Bad Old Master dapat menyelesaikan kalimatnya, dia ditenggelamkan oleh semua kelelawar Raja Langit Hitam itu. Sedangkan Dewa Kelelawar, dia hanya fokus pada bagian bawah Infinite Bad Old Master. Tapi tentu saja, orang harus bertanya-tanya apa yang dimaksud bagian bawah ini. Teriakan tragis bercampur dengan jeritan. Yang terjadi selanjutnya adalah kemunculan Infinite Bad Old Master, yang sepenuhnya bingung oleh Bigra sekarang. Kekuatan yang meledak darinya saat ini lebih liar daripada ketika dia mencoba untuk menekan Lin Fan, jauh lebih kuat. Dengan tangan raksasa itu, dia menangkap Dewa Kelelawar. Jubah merahnya berkibar di langit sementara rambut panjangnya ikut menari. Perang kejam antara manusia dan kelelawar telah dimulai. Surga bergetar hebat sementara hujan darah menyembur ke seluruh tempat. Lin Fan bahkan tidak sanggup menoleh. Ini tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Perang besar ini telah melampaui imajinasi Lin Fan. Roh Bigra menyilangkan lengannya dan memeluk kedua bahunya, tersenyum malu. Pada saat ini, seolah-olah dia benar-benar puas dengan perbuatannya. Adapun Si Guang dan Long Xuan, mereka hanya menatap dengan rahang menganga karena sangat terkejut. Benar-benar tidak manusiawi. Bab 570, Kemarahan atas kematian Tuan Tua Kelelawar tak terbatas. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Raja berdaulat Wei Lin Fan juga tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Lagi pula, bagaimana mungkin pemandangan biadab seperti itu ada di dalam batas-batas dunia ini? Ini benar-benar aib bagi moral publik. Namun, ini adalah pemandangan yang cukup menyenangkan bagi Lin Fan. Lagi pula,
Tuan Tua Kelelawar Tak Terbatas adalah makhluk surgawi tingkat 3, makhluk tingkat surga, yang kekuatannya jauh lebih tinggi darinya. Namun, semua perbedaan kekuatan itu terbentuk di dalam surga miliknya. Tuan Tua Kelelawar Tak Terbatas dapat dianggap sebagai seorang kaisar yang memiliki sejumlah besar tanah atas namanya. Namun, ia tidak memiliki prajurit sendiri. Sebaliknya, Lin Fan adalah seseorang yang tidak memiliki tanah sebanyak itu, tetapi memiliki banyak prajurit di bawahnya. Ini adalah perbedaan yang hakiki. Jika Lin Fan mengolah tingkat surganya, ia akan dapat mengalahkan makhluk seperti Tuan Tua Kelelawar Tak Terbatas dengan punggung telapak tangannya. Dengan demikian, sekarang setelah kekuatan yang dilepaskan oleh Bigra telah menodai serangan dari Infinite Bat Old Master, tugas yang tersisa menjadi sangat mudah bagi Lin Fan. Namun, jumlah Black Heavens Bat King yang sangat banyak masih merupakan hal yang sulit untuk dihadapi. Lagi pula, jika dia tidak membunuh mereka semua, dia mungkin akan menarik sebagian serangan mereka padanya. Black Heavens Bat King ini telah kehilangan akal sehat mereka di bawah pengaruh Bigra. Satu-satunya hal yang ada di kepala mereka saat ini adalah menemukan makhluk hidup untuk ditembus. Jika Hong Yun dan yang lainnya melihat keadaan Infinite Bat Old Master saat ini, bola mata mereka pasti akan keluar dari rongganya. Infinite Bat Old Master yang menakutkan dan menakutkan itu adalah makhluk yang sangat buas. Begitu buasnya sehingga dia bahkan tidak akan membiarkan kelelawar pergi. Rencana awal Lin Fan adalah menggunakan Flying Heavens untuk menembus Infinite Bat Old Master saat dia terganggu. Namun, melihat ekspresi menyedihkan yang saat ini diberikan oleh Si Guang dan Long Xuan, Lin Fan hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Tampaknya adegan yang kacau seperti itu bahkan dapat menyebabkan roh senjata merasa takut. Namun, Lin Fan tiba-tiba teringat kata-kata Peri Hong Yun. Tuan Tua Kelelawar Tak Terbatas ini sangat sulit dibunuh. Dia bertanya-tanya seperti apa tingkat kesulitannya. Tendangan penghancur asal sejati. Sambil merentangkan kakinya, seluruh kekosongan bergetar saat benih keterampilan sejatinya bergejolak. Jika dia harus menggunakan tangannya untuk mengalahkan Raja Kelelawar Surga Hitam dalam jumlah yang gila ini, dia bahkan tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabisi mereka. Seketika, surga mulai bergetar hebat, saat kaki-kaki yang dipenuhi dengan asal-usul sejati itu menghantam ke arah Raja Kelelawar Langit Hitam. Manusia terkutuk, aku pasti akan membunuhmu dan mengisap semua esensi dan jiwamu hingga kering. Aku akan mengubahmu menjadi mayat kering. Master Kelelawar Tua Tak Terbatas itu melolong marah. Namun, terlepas dari ekspresi marahnya itu, tindakan tubuhnya mengkhianati niatnya. Pada saat ini, Raja Kelelawar Langit Hitam ditangkap oleh Master Kelelawar Tua Tak Terbatas, yang sedang ia gunakan untuk mempermainkannya tanpa ampun. Sial, Master Kelelawar Tua Tak Terbatas hampir menjadi gila sekarang. Ia ingin berhenti, namun, tubuhnya tidak mengizinkannya. Master Kelelawar Tua Tak Terbatas, jangan berteriak lagi. Luangkan waktu untuk menikmati hasrat terdalammu secara menyeluruh dan ikuti kata hatimu hingga ke puncak kehidupanmu. Lin Fan menyemburkan omong kosong dengan wajah yang benar-benar serius. True Origins Crushing Kick adalah salah satu dari 4 skill jahat hebat dalam gudang senjata Lin Fan. Meskipun skill jahat ini belum mencapai kondisi kultivasi puncaknya, kekuatan mereka saat ini sudah cukup menantang surga. Ini adalah skill yang unik bagi Lin Fan. Di seluruh dunia ini, dialah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Bam, bam, serangkaian suara ledakan bergema di langit. Di bawah kekuatan tendangan ini, Black Heavens Bat King mulai jatuh ke tanah. Kejang-kejang tak terkendali saat mereka terkuras dari setiap bagian kekuatan bertarung mereka. Mereka ingin terbang sekali lagi, tetapi mereka tersiksa sampai ke kedalaman jiwa mereka oleh perasaan sakit itu. Pekik, pekik, teriakan melengking ini sangat menyedihkan. Jika mereka bisa berbicara dalam bahasa manusia, mereka pasti akan mengutuk Lin Fan sekarang. Pada saat ini, sosok Master Tua Kelelawar Tak Terbatas akhirnya muncul. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Fan segera mengeluarkan kapak abadinya. Kehancuran, ayunan kapak itu seakan membelah seluruh langit dan bumi, saat kilatan kapak yang menakutkan merobek surga menuju Tuan Tua Kelelawar Tak Terbatas. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Tidak mungkin Tuan Tua Kelelawar Tak Terbatas yang sama sekali tidak siap ini bisa menahannya, karena dia terbelah menjadi dua seketika. Memang, dia cukup sulit dibunuh. Lin Fan mengerutkan kening. Tanpa mendengar pemberitahuan dari sistem,
dia secara alami tahu bahwa Tuan Tua Kelelawar tak terbatas belum mati. Kamu tidak akan pernah membunuhku. Seketika, Tuan Tua Kelelawar tak terbatas melolong marah, di dalam surga ini, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa mati. Lin Fan mendengus dingin, dia pasti tidak akan mempercayai kata-kata Master Tua Kelelawar tak terbatas. Bagaimanapun, bahkan sekarang setelah dia menguasai Blood Sea hingga level ke-9, Rebirth True Blood, dia tidak berani mengklaim bahwa dia tidak akan pernah mati. Bagaimana mungkin seorang Infinite Bad Old Master yang berdarah bisa mengklaim hal yang sama? Kecerahan di mata Lin Fan meluas. Dalam sekejap, dia mengirimkan ribuan pukulan yang disertai dengan segudang keterampilan. Bagi Lin Fan, seni menggabungkan keterampilan bersama adalah sesuatu yang telah dia kuasai hingga ke tingkat yang sangat mahir. Jari Nirvana, jubah panjang Lin Fan menari-nari di udara saat dia melayang dengan lembut di kehampaan. Menggunakan jarinya sebagai penunjuk, riak mengalir keluar satu persatu, menyebabkan surga terkoyak sedikit demi sedikit. Dengan riak itu, puluhan juta Black Heavens Bad King hancur seketika. Infinite Bad Old Master juga mati berkali-kali. Namun, dia akan bangkit sebelum Lin Fan setiap kali dia mati. Bajingan, kau tidak akan pernah bisa membunuh orang tua ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan padaku, aku bisa merasakan efek dari benda aneh yang kau tempatkan di dalam diriku perlahan menghilang. Saat orang tua ini bisa sepenuhnya menahan kekuatan ini, aku akan memastikan kau tahu tentang nasib yang lebih buruk daripada kematian. Master Kelelawar tak terbatas itu melolong dengan mata merah. Lin Fan menundukkan kepalanya untuk merenung. Apakah Master Kelelawar tak terbatas ini benar-benar tidak bisa dibunuh? Tapi, itu juga tidak mungkin. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak bisa dibunuh. Faktanya, bahkan yang kuno, yang merupakan salah satu makhluk paling hebat, pasti akan mati suatu hari nanti juga. Oleh karena itu, Master Kelelawar tak terbatas itu pasti bergantung pada surga ini. Tambahkan beberapa bahan lagi untuknya. Lin Fan mengulurkan tangannya dan menyerahkan masalah itu kepada Roh Bigra. Baik, Master. Sekarang, Raja Kelelawar Langit Hitam yang dibunuh oleh Master Kelelawar tak terbatas sendiri berjumlah ratusan. Setelah semua pelepasan tanpa akhir yang dia keluarkan, Bigra di dalam tubuhnya berangsur-angsur berkurang. Kelelawar Bau. Jangan meremehkanku. Roh Bigra terkekeh jahat. Dengan itu, kabut tebal dan pekat melayang dan menyebar sekali lagi, menutupi Infinite Bad Old Master di bawah teriakannya yang menakutkan. Master, aku menyadari bahwa setiap kali kamu membunuh Infinite Bad Old Master, ratusan Black Heavens Bad King akan meledak. Aku menduga bahwa alasan di balik kebangkitannya yang tak terbatas pasti ada hubungannya dengan Black Heavens Bad King ini. Long Xuan, yang telah mengamati pertarungan sepanjang waktu, tiba-tiba angkat bicara. Oh, benarkah begitu? Menunjuk jarinya, satu pedang Will melolong keluar, mencabik-cabik Infinite Bad Old Master sebelum mengalihkan fokusnya ke surga. Memang, seperti yang Long Xuan katakan, saat Tuan Tua Kelelawar tak terbatas meninggal, ratusan Raja Kelelawar Langit Hitam akan meledak, berubah menjadi kabut darah dan menyatu di dalam surga. Sepertinya inilah alasan kebangkitanmu yang tak terbatas. Sekarang, di waktu berikutnya, kau mungkin tidak bisa hidup lagi. Hur. Lin Fan tertawa. Sialan, wajah Tuan Tua Kelelawar tak terbatas sangat muram saat ini. Tak disangka tipu dayanya akan terbongkar oleh orang ini. Lin Fan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Sambil memegang kapak abadi, dia memejamkan matanya sedikit saat esensi, semangat, dan vitalitasnya meroket. Keterampilannya terkumpul, menyebabkan cahaya terang bersinar di kapak abadinya. Cahaya ini berubah menjadi titik kecil, dengan semua energi berkumpul di dalamnya. Jumlah kekuatan yang dimilikinya saat ini cukup untuk mengejutkan siapapun. Meskipun mungkin tidak realistis untuk mengatakan bahwa aku dapat menerobos seluruh surgamu, jelas tidak akan menjadi masalah bagiku untuk membunuh semua Raja Kelelawar Langit Hitammu. Lin Fan melangkah maju, sambil memegang kapak abadi dengan kedua tangannya. Dia menebas surga dengan kekuatan seolah-olah dia menghantam surga dan bumi itu sendiri. Teriak Master Kelelawar tak terbatas dari lubuk hatinya. Tak disangka dia akan jatuh ke tangan seorang manusia. Tubuhnya yang tak dapat dibunuh dan tak dapat binasa itu. Bagaimana mungkin itu bisa terlihat oleh manusia biasa?
Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia terima. Kilatan itu muncul. Ini adalah tebasan yang memiliki semua energi, semangat, dan vitalitas Lin Fan di dalamnya. Menebas kekosongan, tidak ada yang dilewati kapak itu yang tetap hidup setelah kemunculannya. Sebelum mereka sempat menyelesaikan jeritan mereka, Raja Kelelawar Surga Hitam yang tak terhitung jumlahnya mendapati diri mereka berubah menjadi debu, sebelum menghilang ke surga. Bam! Getaran raksasa bergema di seluruh surga. Dengan itu, semua Raja Kelelawar Surga Hitam yang tak terhitung jumlahnya itu menghilang sepenuhnya, karena Master Kelelawar tak terbatas itu sendiri juga terbelah menjadi debu. Ding! Selamat karena telah membunuh Tuan Tua Kelelawar tak terbatas. Ding! Poin pengalaman plus 200.000. Ding! Selamat karena telah memperoleh pecahan surga. Ding! Selamat karena telah memperoleh sihir abadi kelelawar. Tak terbatas. Ini bukanlah sesuatu yang diharapkan Lin Fan. Tidak disangka bahwa Tuan Tua Kelelawar tak terbatas akan mendatangkan begitu banyak poin pengalaman bersama dengan sebuah keterampilan. Pecahan surga milik Master Kelelawar tak terbatas tidak sekuat milik Raja Wei. Oleh karena itu, Lin Fan segera meleburnya dan melemparkannya ke wilayahnya, sehingga dapat menutupi kekurangan wilayahnya sendiri. Ini akan membuatnya menjadi lebih kokoh dan kuat, untuk membuka jalan bagi surga miliknya di masa depan. Namun, sihir abadi kelelawar tak terbatas membuat Lin Fan pusing sekarang. Master, jika Anda membiarkan saya mempelajari sihir abadi kelelawar tak terbatas ini, saya pasti akan menjadi lebih kuat. Kata iblis kuno besar itu. Lin Fan membolak-balik sihir abadi kelelawar tak terbatas. Ini adalah keterampilan yang sangat gelap. Namun, itu memang cukup bagus untuk iblis kuno besar itu. Oleh karena itu, Lin Fan melemparkannya ke iblis kuno besar itu dan menyuruhnya mempelajarinya sendiri. Master, cepatlah dan buat beberapa pil Seng Yang. Kalau tidak, kecepatan kultivasi kita terlalu lambat. Iblis kuno besar itu menambahkan. Saat Lin Fan mendengar kata-kata iblis kuno besar itu, dia langsung terdiam. Sial, dia menyebut kecepatan kultivasi itu lambat. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Lin Fan dapat melihat logika dalam kata-kata iblis kuno besar itu. Memang benar bahwa segalanya akan jauh lebih mudah dengan adanya pil Seng Yang. Meskipun Tuan Tua Kelelawar tak terbatas ini sulit dihadapi, jika dia memiliki pil Seng Yang dalam jumlah yang tidak terbatas untuk dihabiskan, surga Tuan Tua Kelelawar tak terbatas ini pasti akan terbuka lebar. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pil Seng Yang itu. Makhluk kuat mana yang cukup bodoh untuk menghalangi kecepatan kultivasi mereka sendiri, semua demi beberapa pil Seng Yang.